Hari ini, saya mengundang Anda semua untuk mendengarkan kisah malam pertama pernikahan. Ibu mertua tiba-tiba masuk ke kamar, menyelipkan kunci mobil ke tangan saya dan berbisik, "Di mobil ada 100 juta, cepat pergi." Keesokan harinya, pemandangan itu membuat saya terpaku. Malam itu, saya, Lina, baru saja resmi menjadi menantu keluarga Wijaya. Pesta pernikahan berakhir dengan suara doa restu yang riuh rendah. Cahaya lampu panggung, aroma anggur yang bercampur dengan wangi mawar merah yang semerbak membuat kepala saya pusing. Saya masih tidak percaya bahwa saya telah menjadi istri Ardi, seorang pria yang lembut, pendiam, dan juga satu-satunya putra dari Ibu Ratna Wijaya, seorang wanita berkuasa dan tegas yang dikenal luas di dunia bisnis. Semua orang bilang saya beruntung, tetapi hati saya tidak tenang. Sepanjang upacara, pandangan ibu mertua selalu tertuju pada saya, dingin, menelisik seolah ingin membaca setiap pikiran di hati saya. Di malam pertama pernikahan, ketika teman-teman dan kerabat sudah pulang semua, di kamar yang baru didekorasi, saya duduk diam di tepi tempat tidur, dengan lembut membelai ujung gaun pengantin yang masih menyimpan wangi bunga. Suara air di kamar mandi terdengar teratur. Ardi sedang mandi, saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri, berdebar-debar antara gugup dan takut. Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar pelan. Awalnya saya pikir mungkin asisten rumah tangga lupa sesuatu, tetapi ketika pintu terbuka, yang berdiri di sana adalah Ibu Ratna, ibu mertua saya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna gelap, rambutnya disanggul rapi, wajahnya yang serius di bawah cahaya lampu redup membuat saya tanpa sadar merinding. Sebelum saya sempat menyapa, ia meletakkan jari telunjuk di bibir, memberi isyarat agar diam. Ia melangkah cepat mendekat, menggenggam pergelangan tangan saya dan menyelipkan kunci mobil yang dingin ke tangan saya. Suaranya rendah dan bergetar tetapi jelas setiap katanya. "Lina, dengarkan baik-baik kata-kata ibu. Mobil ibu diparkir di belakang taman, di bagasi ada sebuah tas, di dalamnya ada 100 juta rupiah. Ambil sekarang juga malam ini, secepat mungkin." Saya terdiam, jantung saya serasa berhenti berdetak, mata saya terbelalak, mulut saya terbata-bata. Ibu bilang apa? Kenapa? Kenapa saya harus pergi?" Ibu Ratna menatap saya, matanya penuh ketegangan, suaranya lebih tergesa-gesa. "Jangan bertanya, ikuti saja," kata ibu. "Jika kamu masih di sini sampai pagi, kamu tidak akan punya kesempatan lagi." Ibu itu sambil menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan saya, tulisan tangannya bergetar, "Hotel Cahaya Kasih, kamar 302. Kamu pergi ke sana dan tunggu ibu." Lalu ia menatap lurus ke mata saya, pandangan yang bercampur antara ketakutan dan kesedihan. "Jangan panggil Ardi, dia tidak tahu apa-apa, ini sangat berbahaya. Lina, kamu pergi sekarang juga, kumohon." Saya berdiri diam, kepala saya berputar, jantung saya berdebar kencang. Ibu mertua saya, yang baru saja pagi ini begitu dingin sampai tidak tersenyum sekalipun di pesta pernikahan, kini gemetaran menyelipkan kunci mobil ke tangan saya, mendesak seperti menyelamatkan seseorang dari jurang. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika ia pergi, saya melihat kunci mobil yang berkilauan di telapak tangan saya dan tidak berani bergerak. Saat itu juga, pintu kamar mandi terbuka, Ardi keluar, rambutnya masih basah, di bibirnya tersungging senyum ramah. Ia melihat saya memegang kunci mobil lalu bertanya, "Kamu pegang kunci apa itu?" Saya terkejut, menggenggam erat tangan saya, dengan canggung menjawab, "Ah, ibu minta saya pegangkan." Ardi hanya mengangguk tidak bertanya lebih lanjut lalu menarik saya mendekat, suaranya lembut, "Malam ini kamu pasti lelah, tidurlah lebih awal, besok masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan." Saya memaksakan senyum tetapi hati saya sangat bingung. Saat itu saya tidak tahu harus percaya siapa. Ibu mertua yang baru saja menyelipkan kunci mobil ke tangan saya, mengatakan di bagasi ada 100 juta, dan mendesak saya untuk segera pergi malam itu. Atau suami yang baru saja menikahi saya, yang dengan lembut menggenggam tangan saya, matanya penuh kasih sayang. Malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Suara angin yang berdesir melalui celah pintu, suara anjing menggonggong di kejauhan, setiap suara membuat saya terkejut. Menjelang pagi, saya mendengar suara aneh di luar, suara seorang pria berbisik, suara logam beradu. Saya menyelinap ke jendela, menarik tirai perlahan.
Di halaman ada dua bayangan orang sedang mengangkat sesuatu yang berat ke ruang bawah tanah. Senter berkedip lalu padam seketika. Perasaan dingin merambat di punggung saya. Saya mencengkeram erat kunci mobil di tangan. Itu adalah saat saya memutuskan untuk pergi. Saya buru-buru memakai jaket dan sepatu, membuka pintu selembut mungkin. Tetapi begitu saya melangkah keluar, suara Ardi terdengar dari belakang. "Kamu mau kemana, Lina?" Saya terkesiap. Tenggorokan saya tercekat. Saya hanya mau ke toilet. Ardi menatap saya beberapa detik, matanya ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya menghela napas, berjalan cepat menuruni tangga. Di luar halaman, kabut pagi menyelimuti tebal, cahaya lampu teras menyinari ubin yang kusam. Saya menyusuri jalan menuju taman belakang dan melihat mobil hitam ibu mertua saya diparkir diam di bawah bayangan pohon ketapang. Saya gemetar membuka bagasi, dan memang benar di dalamnya ada tas kulit besar yang berat. Ketika saya membukanya, saya terkejut, tumpukan uang kertas tersusun rapi, bau kertas baru masih menyengat. Ibu mertua saya tidak berbohong, ia benar-benar menyiapkan segalanya agar saya bisa melarikan diri. Tapi mengapa? Saya adalah menantunya, istri Ardi, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Air mata saya mengalir tak terbendung, di kepala saya bercampur aduk ratusan pertanyaan, tetapi waktu tidak memungkinkan saya untuk berlama-lama di sana. Saya menggigit bibir, meletakkan tas uang di kursi penumpang lalu menekan tombol start mobil. Mobil melaju pelan di jalan berkerikil, saya melirik kaca spion dan dalam cahaya remang-remang lampu teras, saya melihat sesosok bayangan berdiri di balkon lantai 2. Tidak bergerak, matanya mengikuti saya, perasaan seperti ada yang menatap punggung saya. Saya merinding dan menginjak gas lebih kencang. Langit mulai terang, jalanan sepi. Saya mengemudi tanpa tujuan, hati saya kacau balau. Setiap tikungan adalah ketakutan, setiap desiran angin melalui kaca adalah detak jantung yang tercekat. Ketika mobil berhenti di depan gerbang hotel yang tertera di selembar kertas, saya menarik napas dalam-dalam. Petugas resepsionis menatap saya dengan heran, mungkin mereka belum pernah melihat pengantin wanita dengan gaun kusut menyewa kamar di pagi buta seperti ini. Saya hanya berbisik, saya mau menyewa kamar untuk semalam. Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka tas untuk memeriksa kembali lalu menemukan sebuah amplop kecil lain di dasar tas. Saya membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas yang ditulis tergesa-gesa. "Nak, jangan takut. Mereka akan melakukan hal yang salah, ibu akan menjelaskan nanti." Saya membaca berulang-ulang kalimat itu, hati saya serasa diremas. Siapa mereka? Apakah suami saya? Atau orang lain di keluarga itu? Hal yang salah yang dimaksud ibu mertua adalah apa? Saya memeluk kertas itu, air mata terus mengalir. Keesokan paginya, saya menyalakan televisi, hanya berharap mendengar beberapa berita untuk menenangkan diri, tetapi seketika itu juga, darah saya serasa membeku, suara penyiar terdengar teratur dan dingin. Dini hari tadi, di villa milik Bapak Wijaya, pemilik perusahaan PT Wijaya Utama, terjadi kebakaran besar. 1 orang tewas di tempat, identitas belum diketahui. Tangan saya menjatuhkan remote, tubuh saya serasa membatu. Saya samar-samar mendengar orang-orang berbicara tentang ledakan di ruang bawah tanah, penyebabnya diduga kebocoran gas, tetapi di kepala saya hanya terngiang satu kalimat. Jika tadi malam saya tidak pergi, apakah orang yang meninggal itu adalah saya? Saya gemetar, memeluk kepala dan terisak, segala sesuatu berputar di depan mata. Dan di saat itu, saya mengerti bahwa malam pertama pernikahan itu bukanlah awal dari kebahagiaan melainkan awal dari mimpi buruk. Saya duduk terpaku di tempat tidur di kamar hotel kecil. Cahaya pagi yang pucat menembus jendela membuat segalanya tampak kabur. Berita tentang kebakaran masih terdengar teratur dari televisi tua, setiap kata seperti pisau yang mengiris hati saya. 1 orang tewas, identitas belum diketahui, hanya 1 kalimat saja tetapi membuat hati saya tercekat. Saya takut sampai tidak berani bernapas keras. Serangkaian pikiran kacau balau berdesakan di kepala saya. Siapa yang mati? Mengapa harus malam ini? Apakah ibu mertua saya tahu bahwa ini akan terjadi sehingga ia menyuruh saya untuk melarikan diri? Atau apakah semua ini hanya sebuah rencana yang sudah diatur dan saya adalah pion dalam permainan mereka?
Saya menuangkan segelas air untuk diri saya tetapi tangan saya gemetar sehingga air tumpah ke meja. Saya memaksa diri untuk tenang tetapi semakin saya berusaha, semakin rasa takut mencekik. Saya ingat jelas pandangan ibu mertua saya tadi malam, pandangan yang bercampur antara ketakutan dan seolah menyembunyikan sesuatu. Seorang wanita yang berpengalaman dan berprinsip seperti Ibu Ratna, tidak akan pernah bertindak seperti itu jika tidak ada alasan yang serius. Saya mengangkat telepon. Jari saya bergetar ingin menelepon Ardi, tetapi kemudian saya berhenti. Suara Ibu Ratna seolah bergema di telinga saya. Jangan panggil Ardi, dia belum tahu apa-apa. Kalimat itu membuat saya ragu. Jika ibu mertua saya mengatakan yang sebenarnya, maka menghubungi Ardi saat ini mungkin akan membuat segalanya lebih buruk. Saya menggigit bibir, meletakkan telepon, air mata mengalir. Saya hanya bisa duduk di sana diam mendengarkan suara kendaraan di luar, mendengarkan setiap detak jantung saya sendiri yang berdegup kencang. Mendekati tengah hari, telepon saya bergetar. Itu nomor asing. Jantung saya berdebar kencang. Saya ragu beberapa detik lalu menekan tombol jawab. Halo. Suara seorang wanita di ujung sana berat dan sangat akrab sehingga membuat seluruh tubuh saya dingin. Lina, kamu ada di mana? Ibu? Ibu Ratna? Saya berbisik, bercampur antara senang dan takut. Ya, ini ibu. Kamu tidak apa-apa kan? Mereka tidak menemukanmu kan? Tidak. Saya di hotel seperti yang ibu tulis di kertas. Ibu, apa yang terjadi? Rumah? Rumah benar-benar terbakar ya, Bu? Siapa yang meninggal? Di ujung sana hening beberapa detik lalu suaranya bergetar. Itu Ardi, dia tidak sempat keluar. Saya terpaku. Semua suara di sekitar saya seolah lenyap. Saya menjatuhkan telepon, tangan saya dingin, hati saya serasa diremas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya berbisik, tenggorokan saya tercekat. Saya teringat saat ia menarik tangan saya tadi malam, matanya yang lembut, senyumnya yang ramah seolah menghangatkan hati saya. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Saya berteriak dalam keputusasaan, air mata membasahi bantal. Beberapa saat kemudian, ibu mertua saya menelepon lagi, suaranya serak, "Nak, tenang dengarkan ibu. Ibu tidak bisa bicara banyak sekarang. Ada masalah besar di rumah, ibu sedang di kantor polisi, nanti kalau semuanya sudah reda, ibu akan mencarimu. Ingat, jangan pernah kembali ke rumah, jika ada yang bertanya, katakan kamu sedang dinas, mengerti?" Saya terisak. "Ibu, kenapa ibu tidak menjelaskan dengan jelas? Kenapa Ardi meninggal? Kebakaran di mana? Kenapa hal seperti ini terjadi? Kamu harus percaya ibu," ia berkata terputus-putus. "Ardi meninggal bukan karena kebetulan. Semuanya lebih rumit dari yang kamu kira." Saya belum sempat bertanya lebih jauh, tetapi sambungan telepon terputus. Saya menelepon lagi tetapi tidak bisa dihubungi. Perasaan takut dan curiga kembali mencuat. Saya gemetar duduk di lantai, kedua tangan memeluk kepala. Setiap kalimat Ibu Ratna seperti potongan-potongan terpisah yang membuat saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sore itu saya memutuskan untuk keluar membeli sedikit makanan. Udara di luar terasa berat, orang-orang masih membicarakan kebakaran di villa keluarga Wijaya. Saya diam-diam melewati sebuah kedai kopi kecil, tempat sekelompok anak muda sedang melihat berita di ponsel mereka. Salah seorang berkata, dengar-dengar ada ledakan besar di ruang bawah tanah. Polisi sedang menyelidiki, sepertinya ada juga tanda-tanda kejahatan ekonomi. Ya, Bapak Wijaya dan Ibu Ratna memang sangat kaya. Tapi dengar-dengar akhir-akhir ini perusahaan mereka bermasalah, dan putra mereka yang baru menikah kemarin meninggal dalam kebakaran, kasihan sekali. Saya terkesiap, tas roti di tangan saya jatuh ke tanah. Mereka benar, kemarin adalah pernikahan saya dan Ardi. Artinya saya baru saja menjadi janda hanya dalam satu malam. Tenggorokan saya tercekat, air mata tak terbendung mengalir. Saya buru-buru berbalik, takut ada yang mengenali saya. Sesampainya di hotel, saya mengunci pintu rapat-rapat, lalu duduk di tempat tidur. Saya membuka tas yang diberikan ibu mertua, mengambil kembali amplop yang ia tinggalkan di dalamnya. Di bawah lapisan kertas tua, saya menemukan satu amplop lagi. Tertutup rapat dan bertuliskan jelas, "Ketika kamu sudah aman, bukalah." Saya ragu sejenak lalu dengan gemetar membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi yang penuh dengan angka, stempel,
dan tanda tangan, yaitu dokumen-dokumen terkait perusahaan PT Wijaya Utama tempat suami saya bekerja. Ada tulisan kecil dengan tinta merah, "Bukti penting, jangan biarkan siapapun tahu." Saya menatap dokumen itu, jantung saya berdebar kencang. Jadi ibu mertua saya tahu sesuatu, mungkin ia menyimpan bukti dari sebuah kasus yang melibatkan perusahaan. Dan Ardi, apakah ia secara tidak sengaja terlibat atau ia telah menemukan sesuatu sehingga ia celaka? Setiap pertanyaan menyusul satu sama lain seperti benang kusut yang mencekik pikiran saya. Malam itu saya kembali tidak bisa tidur. Suara kendaraan di luar terus terdengar seolah mengingatkan saya bahwa saya sendirian di tengah badai yang tidak tahu asalnya. Setiap kali memejamkan mata, saya melihat wajah Ardi tersenyum lalu menghilang dalam lautan api. Saya tersentak bangun, menyalakan lampu, mengambil foto pernikahan yang masih tersisa di tas. Dalam foto itu ia menggenggam tangan saya, sementara saya tersenyum cerah. Saya menempelkan foto itu ke dada, terisak. "Ardi, sebenarnya apa yang terjadi pada kita?" Menjelang pagi, telepon saya kembali bergetar. Kali ini adalah pesan singkat tanpa nomor yang ditampilkan, hanya beberapa kata singkat, "Jangan percaya siapapun. Segera keluar dari hotel, mereka sudah menemukan tempatmu." Saya terkesiap, jantung saya serasa berhenti berdetak. Siapa yang mengirim pesan? Apakah ibu mertua atau orang lain? Saya melihat sekeliling, kamar itu hening, tetapi perasaan merinding menjalar di punggung saya. Saya buru-buru mematikan lampu, menarik tirai dan melihat keluar. Di halaman hotel ada dua pria asing berdiri di samping mobil hitam, sesekali menengadah ke balkon. Saya bernapas tergesa-gesa, jantung saya berdebar kencang. Pesan mereka sudah menemukan tempatmu terdengar seperti petir. Saya buru-buru menyelipkan amplop bukti dan sedikit uang ke dalam tas, membuka pintu belakang hotel, lalu diam-diam melangkah keluar ke gang kecil. Langit masih berkabut, angin dingin menusuk. Saya menarik tudung jaket ke kepala, berjalan sangat cepat, hati saya dipenuhi kepanikan. Saya tidak tahu siapa yang mengejar saya, juga tidak tahu siapa yang bisa saya percayai lagi. Langkah kaki saya berhenti di pertigaan kecil, tempat ada stasiun bus pagi. Saya melihat bus-bus yang mesinnya sudah menyala siap berangkat. Dan di saat itu, saya mengerti bahwa mulai sekarang saya telah resmi menjadi orang asing, tanpa rumah, tanpa suami. Dan mungkin juga membawa sebuah rahasia yang cukup membuat orang membunuh untuk membungkam saya. Saya menarik napas dalam-dalam, melihat kembali jalan di belakang yang perlahan terang oleh cahaya fajar yang redup lalu naik bus. Sopir bertanya, "Mau kemana, Nona?" Saya menjawab pelan, hampir seperti desahan napas, "Kemana saja, asalkan sangat jauh." Bus melaju perlahan bergetar di jalan beraspal yang masih basah oleh embun pagi. Saya duduk meringkuk di kursi paling belakang, kedua tangan memegang erat tas ke dada, jantung saya berdebar kencang seolah, jika saya melepaskannya, saya akan kehilangan segalanya. Bau bensin, bau apek kursi tua, bau keringat orang di sebelah bercampur menjadi satu membuat saya sesak napas, namun yang lebih mencekik saya adalah rasa takut yang melingkupi. Saya tidak tahu siapa yang saya hindari dan kemana saya pergi. Saya hanya tahu bahwa jika saya tetap tinggal, mungkin saya tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Bus berjalan lebih dari 1 jam lalu langit terang benderang. Sinar matahari yang redup menembus jendela, terpantul di wajah saya yang pucat. Saya membuka telepon ingin menghubungi ibu mertua tetapi ponselnya masih mati. Nomor asing yang mengirim pesan tadi malam juga tidak bisa dihubungi lagi. Semuanya seolah menghilang bersama malam, hanya menyisakan saya sendirian di tengah perjalanan tanpa arah. Sopir bertanya, "Nona mau turun di mana?" Saya ragu beberapa detik lalu menjawab asal. "Turun di kota kecil Van Giang, di mana saja yang ada penginapan murah." Ia menatap saya melalui kaca spion, matanya ingin tahu tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ketika bus berhenti, saya turun membawa tas. Kota kecil itu tenang dan damai, sesekali terlihat beberapa penjual yang sedang menata lapak. Udara di sini sangat berbeda dengan kota, lambat dan hening. Saya menemukan sebuah penginapan kecil di pinggir jalan bernama Damai Sejahtera, dengan papan nama berwarna biru yang sudah pudar. Ibu pemilik, sekitar 50 tahun, menatap saya dari kepala sampai kaki dengan tatapan curiga tetapi melihat saya lelah. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengatakan lantai 2 sederhana saja tetapi bersih. Saya mengangguk membayar di muka untuk 3 hari lalu naik ke atas,
Kamar kecil itu memiliki jendela yang menghadap ke kebun pisang di belakang. Saya meletakkan tas di meja, duduk di tempat tidur, merasa seolah baru saja lolos dari sebuah musibah. Tetapi ketika saya memejamkan mata, bayangan Ardi kembali muncul, senyum ramah itu, suara itu lalu tiba-tiba berubah menjadi suara ledakan yang mengerikan. Saya tersentak bangun, keringat membasahi seluruh tubuh. Saya membuka tas, mengeluarkan amplop berisi bukti yang ditinggalkan ibu mertua. Setiap lembar kertas memiliki stempel merah PT Wijaya Utama, laporan rekening, kontrak jual beli, bukti transfer uang. Di dalamnya saya melihat selembar kertas yang dengan jelas mencatat transaksi internal transfer ke rekening pribadi Bapak Ardi Wijaya. Saya terpaku, itu nama suami saya. Apakah Ardi terlibat dalam sesuatu yang salah di perusahaan atau ada yang sengaja menjebaknya? Saya membalik beberapa lembar lagi. Sebuah salinan surat kuasa yang bertanda tangan Bapak Wijaya, ayah Ardi, yang menyerahkan wewenang sementara kepada Ibu Ratna karena masalah kesehatan. Di bawahnya lagi ada catatan dengan pulpen biru, memalsukan asli di brankas kamar Bapak Wijaya. Jantung saya berdebar kencang, kepala saya berputar. Jelas ibu mertua saya menyimpan dokumen-dokumen yang bisa mengguncang seluruh perusahaan. Jika dokumen-dokumen ini bocor keluar, tidak hanya ia tetapi seluruh keluarga Wijaya akan menghadapi bahaya. Saya mulai mengerti mengapa ia menyuruh saya untuk melarikan diri. Mungkin ia takut saya terlibat atau ada yang ingin membungkam saya. Saya memeluk kepala dan bertanya pada diri sendiri, jadi bagaimana dengan Ardi? Apakah ia meninggal karena kecelakaan atau karena ia telah menemukan sesuatu? Pertanyaan itu seperti pisau yang terus mengiris hati saya. Saya ingin percaya suami saya tidak bersalah, tetapi semakin saya membaca, semakin saya takut. Angka-angka, tanda tangan, semuanya seperti jaring raksasa yang mengelilingi, siap menjerat siapapun yang terlibat. Sore harinya saya turun membeli sedikit makanan. Ibu pemilik penginapan lebih ramah, bertanya kepada saya, "Nona pulang kampung mengunjungi kerabat atau dinas?" Saya tersenyum kaku, "Ya, saya kerja jauh, ingin tinggal di sini beberapa hari untuk mencari ketenangan." "Oh, di zaman sekarang menjauh dari kota juga bagus." Ia tersenyum ramah. "Malam ini ingat kunci pintu baik-baik. Beberapa hari ini ada orang asing berkeliaran di sekitar sini." Kalimat yang seolah tidak sengaja itu membuat saya terkesiap. Saya melihat sekeliling tetapi di luar hanya ada beberapa anak bermain, tidak ada yang aneh. Meskipun begitu, hati saya tetap merasa tidak tenang. Malam tiba, angin bertiup kencang, jendela bergetar hebat, saya duduk di meja melihat ke kegelapan di luar taman, suara anjing menggonggong lalu hening. Firasat buruk membuat saya melangkah ke pintu, menarik tirai dan melihat ke bawah. Di gerbang ada senter yang berkedip lalu padam, sesosok bayangan mengenakan jaket hitam sedang berdiri dekat tembok mengamati ke dalam. Saya mundur, jantung saya serasa ingin melompat dari dada. Jelas ada seseorang yang mengawasi saya. Saya buru-buru mematikan semua lampu, bersembunyi di bawah selimut, tetapi mata saya tidak berani terpejam. Sepanjang malam saya mendengar dengan jelas setiap langkah kaki di luar koridor, suara engsel berderit, suara angin yang berdesir melalui celah pintu seperti peringatan. Keesokan paginya, ketika saya turun ke lobi, ibu pemilik berkata, "Tadi malam ada orang bertanya menyewa kamar, tetapi saya bilang sudah penuh." Aneh sekali, mereka tidak langsung pergi melainkan berdiri di luar sebentar baru pergi. Ketika ditanya, mereka bilang mencari orang bernama Lina. Katanya kerabat. Saya merinding, berusaha tetap tenang dan bertanya balik. Ibu ingat wajah mereka? Oh, 2 orang, satu muda satu tua, berpakaian rapi, sepertinya orang kota. Kamu kenal? Saya tersenyum kaku dan menggelengkan kepala. Tidak, mungkin hanya kebetulan nama yang sama. Saya tahu mereka benar-benar telah menemukan jejak saya. Saya hanya punya satu pilihan, segera pergi dari sini. Saya mengemasi barang-barang, mengambil sedikit uang dari tas lalu pergi ke terminal bus. Ketika saya sedang menunggu, sebuah pesan baru kembali muncul di ponsel. "Jika kamu masih menyimpan dokumen itu, pergilah ke Wihara Ketentraman temui orang bernama Faisal. Jangan percaya orang lain." Tidak ada nama pengirim. Saya menggenggam erat ponsel, hati saya penuh curiga. Siapa yang mengirim pesan? Apakah ibu mertua atau orang lain yang tahu cerita ini? Saya bimbang tetapi kemudian berpikir jika mereka benar-benar ingin menyakiti saya, mereka sudah melakukannya sejak lama. Pesan ini mungkin adalah satu-satunya jalan keluar,
Bus yang melayani rute menuju Wihara Ketentraman hampir berangkat. Saya menarik napas dalam-dalam dan naik. Melalui jendela, saya melihat dua pria baru saja turun dari taksi, melihat sekeliling. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya, sepertinya sedang melihat foto seseorang. Saya menunduk, jantung saya berdebar kencang, bus mulai bergerak, meninggalkan kota kecil. Pemandangan di kedua sisi jalan perlahan mundur, sawah terhampar luas, angin bertiup kencang. Saya memejamkan mata, air mata mengalir. Saya telah kehilangan suami, kehilangan rumah, kini harus hidup dalam ketakutan. Saya tidak tahu siapa musuh, siapa pelindung. Tetapi jauh di lubuk hati, saya merasakan satu hal, jika ibu mertua saya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya di malam pertama pernikahan, maka ia pasti menyimpan rahasia yang sangat besar. Saya menyeka air mata, melihat ke kejauhan, sinar matahari menyinari atap genteng vihara tua yang samar-samar muncul di antara pepohonan. Saya tahu tempat itu mungkin adalah tempat yang menyimpan kebenaran tentang kematian Ardi, tentang api yang telah menghanguskan seluruh hidup saya. Dan mungkin juga merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk menjawab pertanyaan mengapa ibu mertua menyelamatkan saya, menantu yang pernah ia tolak dengan dingin. Bus berhenti di depan jalan masuk Wihara Ketentraman, yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan sungai kecil yang gemericik mengalir di dekatnya. Udara siang hari kering dan panas, aroma dupa samar-samar terbawa angin. Saya turun dari bus menarik tas berat saya, hati saya penuh beban. Meskipun sudah berusaha tenang, jantung saya masih berdebar kencang setiap saat. Pesan itu menyuruh saya datang ke sini untuk menemui orang bernama Faisal, tetapi saya tidak tahu siapa dia dan apakah saya bisa mempercayainya. Setiap langkah kaki terasa seperti berjalan dalam kabut, bercampur antara harapan dan ketakutan. Vihara itu tersembunyi di tengah hutan kecil, kuno dan hening. Saya melangkah melewati gerbang Tamkuan, suara angin yang berdesir melalui bendera-bendera hiasan khas wihara yang berkibar terdengar merinding. Di halaman vihara hanya ada beberapa orang yang sedang menyapu daun. Seorang biksu tua mengenakan jubah koklat duduk di tepi tangga, matanya terpejam seolah sedang bermeditasi. Saya melihat sekeliling mencari sosok yang mungkin Faisal, tetapi tidak ada yang menunjukkan perhatian kepada saya. Saya ragu sejenak lalu mendekati biksu tua itu dan bertanya perlahan, "Maaf, biksu, apakah ada yang bernama Faisal di sini?" Biksu itu membuka mata menatap saya perlahan, suaranya serak, "Ada, tetapi Faisal yang mana yang ingin Nona cari?" "Ya, saya hanya menerima pesan untuk bertemu orang bernama Faisal di vihara ini." Biksu itu tersenyum tipis, senyumnya seolah tahu lebih banyak dari yang ia katakan. "Jika Nona menerima pesan itu, masuklah ke ruang utama dan duduklah menunggu, orang itu akan datang sendiri." Saya sedikit terkejut tetapi tetap mengikutinya. Di ruang utama, asap dupa membumbung tinggi. Saya berlutut dan menangkupkan tangan di depan patung Buddha. Di saat itu, semua ketakutan, kesepian, dan kehilangan menyeruak sehingga saya tidak bisa menahan air mata. Saya berdoa dalam hati, jika Ardi masih hidup, mohon biarkan saya bertemu dengannya lagi, tetapi jika semuanya sudah takdir, mohon berikan saya kebenaran. Saat saya baru saja menyeka air mata, dari belakang terdengar suara seorang pria yang berat namun hangat. "Anda Lina, kan?" Saya berbalik, di depan saya adalah seorang pria berusia sekitar 40 keropa, tinggi, kulit gelap, mata tajam tetapi ramah. Ia mengenakan kemeja sederhana, tangannya memegang topi baseball. Saya mengangguk, dengan waspada bertanya, "Anda Faisal?" Ia mengangguk pelan lalu merendahkan suaranya, "Benar, saya diminta ibu mertua Anda. Ia bilang jika Anda masih hidup, saya harus membantu Anda pergi dari sini dengan aman." Saya menggenggam erat tas, mundur selangkah, "Ibu mertua saya di mana? Kenapa ia tidak menelepon saya lagi?" Faisal melihat sekeliling lalu menarik saya ke belakang ruang suci, tempat yang sepi. Ia berbicara cepat, suaranya pelan tetapi tergesa-gesa. "Ibu Ratna ditangkap pagi ini, beritanya belum naik ke media. Orang-orang bilang ia terlibat dalam kasus penggelapan aset perusahaan PT Wijaya Utama dan kematian putranya." Saya terpaku, telinga saya berdengung. "Tidak mungkin, ibu saya, ia tidak akan pernah melakukan itu, ia menyelamatkan saya." Faisal menghela napas, matanya sedih. "Saya tahu Ibu Ratna tidak bersalah, tetapi ia menanggung kesalahan orang lain. Anda mengerti maksud saya, kan?" Saya menatapnya bingung, kepala saya berputar.
Maksud Anda Ardi? Bapak Faisal terdiam sejenak lalu berkata perlahan. Ardi telah menemukan kesalahan-kesalahan dalam perusahaan. Orang yang sebenarnya memanipulasi semuanya adalah ayahnya, Bapak Wijaya. Tetapi ketika ia berencana melaporkannya, Bapak Wijaya sudah tahu. Kebakaran itu bukan kecelakaan, itu sengaja dilakukan untuk menghilangkan jejak. Saya terkejut, kedua kaki saya serasa tidak bisa berdiri. Semuanya di depan mata saya menjadi kabur, saya berpegangan pada dinding, bernapas terengah-engah. Jadi suami saya celaka? Faisal mengangguk, ia tahu terlalu banyak. Sebelum meninggal, Ibu Ratna menerima kabar itu sehingga ia menyelamatkan Anda. Ia takut Bapak Wijaya berpikir Anda tahu segalanya dan akan membungkam Anda juga. Ia memberi Anda uang untuk melarikan diri untuk melindungi Anda. Air mata saya mengalir deras, saya terduduk terisak. Ya Tuhan, lalu bagaimana ibu mertua saya sekarang? Faisal meletakkan tangannya di bahu saya, suaranya perlahan, ia menanggung semua kesalahan, mengatakan bahwa ia sengaja melakukan kesalahan untuk menutupi putranya. Tetapi jika tidak ada bukti yang sebenarnya, ia akan dihukum. Anda adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya karena Anda menyimpan dokumen-dokumen itu. Saya menggenggam erat tas, mata saya bingung. Tetapi jika saya menyerahkannya, apakah ada yang akan mempercayai saya? Saya hanya menantu yang baru menikah 1 hari. Siapa yang akan mendengarkan saya? Belum tentu mereka perlu percaya, kata Faisal. Matanya menatap jauh, yang penting Anda harus hidup, harus menjaga barang-barang itu. Suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Angin bertiup, daun-daun bodi bergemerisik. Saya mendongak menatapnya, melihat di matanya terpancar keyakinan yang kuat, tenang yang aneh. Saya mengangguk, menyeka air mata, suara saya bergetar, tolong bantu saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Faisal termenung sejenak lalu berkata, sementara ini Anda akan pergi bersama saya ke tempat yang lebih aman. Di sana, Anda bisa beristirahat, menunggu kabar terbaru. Ketika ada kesempatan, saya akan mencari cara agar Anda bisa bertemu Ibu Ratna. Saya mengangguk, merasa seperti memegang sehelai rumput di tengah arus deras. Sore itu, saya mengikuti ia ke tempat parkir di belakang vihara. Ia mengemudikan mobil tua berwarna perak yang berdebu. Kami melaju menembus sawah-sawah luas lalu berbelok ke jalan tanah kecil menuju daerah perbukitan. Angin berembus melalui jendela yang dingin, tetapi saya tidak merasa takut seperti sebelumnya. Di hati saya muncul keyakinan samar bahwa ibu mertua saya, yang dulunya dingin, kini adalah satu-satunya orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya dari tragedi yang lebih dalam dari api itu sendiri. Ketika mobil berhenti, di depan saya adalah sebuah rumah kecil yang terletak di tepi bukit, dikelilingi oleh bambu dan bunga melati. Bapak Faisal membuka pintu dan berkata dengan lembut, Anda bisa tinggal di sini. Tidak ada yang tahu tempat ini, saya akan membawakan makanan, jika ada yang Anda butuhkan, hubungi saya dengan nomor ini. Ia menyerahkan selembar kertas bertuliskan nomor telepon lalu berbalik pergi. Sebelum pergi, ia berhenti dan berbisik, ingat baik-baik, Lina, jangan percaya siapapun yang memanggil nama Anda dengan suara akrab. Mereka mungkin bukan orang yang Anda kira. Saya mengikuti bayangannya yang menghilang di tengah kabut senja. Hati saya seperti benang kusut. Saya masuk ke dalam rumah. Kamar itu sederhana tetapi nyaman. Saya meletakkan tas dokumen di meja, melihatnya seperti melihat sebuah bom yang siap meledak. Saya tahu sejak saat ini, saya bukan lagi sekadar pelarian, saya menyimpan sebuah rahasia yang bisa membuat seluruh keluarga Wijaya runtuh. Saya duduk, menulis di selembar kertas kecil dengan tangan gemetar, saya akan melindungi kebenaran, Bu, meskipun harus membayar harganya. Lalu saya melipatnya dan menyelipkannya ke dalam saku jaket saya. Matahari terbenam perlahan, cahaya matahari redup di puncak bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Sebuah babak baru dalam hidup saya dimulai dengan tenang tetapi penuh badai yang menunggu di depan. Malam pertama di rumah di puncak bukit, saya gelisah tak bisa tidur. Di luar, angin berdesir melalui rumpun bambu, gemerisik. Suara serangga mengerik berpadu dengan keheningan malam semakin membuat hati saya terbebani. Sejak meninggalkan villa keluarga Wijaya hingga kini, baru 3 hari berlalu tetapi saya merasa seperti telah melewati seumur hidup. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga saya tidak sempat memahami. Pernikahan, malam pertama, kebakaran, kematian Ardi,
Lalu kabar penangkapan ibu mertua. Hanya dalam beberapa puluh jam, hidup saya telah terkoyak, tidak lagi mengenali mana yang nyata, mana yang palsu. Saya tersentak bangun, menyalakan kompor untuk merebus air membuat teh. Aroma asap yang hangat dan pekat perlahan menyebar di dapur kecil membuat saya teringat sore-sore di rumah ibu kandung saya, tempat segala sesuatu begitu sederhana dan damai. Jika saat itu saya tidak menerima lamaran Ardi, mungkin sekarang saya masih menjadi karyawan kantor biasa, menjalani hari-hari yang sederhana tanpa terlibat dalam pusaran kekuasaan dan uang. Namun kemudian saya teringat kembali pada tatapan lembutnya, pada senyum tulus yang ia berikan kepada saya di hari pernikahan. Hal-hal itu tidak mungkin palsu. Saya percaya di saat-saat terakhir, Ardi tetaplah pria yang pernah saya cintai, entah ia mengetahui rahasia gelap keluarganya atau tidak. Ketika matahari mulai muncul di atas gunung, telepon saya tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor asing muncul. Saya ragu beberapa detik lalu menekan tombol jawab. Suara seorang pria yang serak terdengar, seolah tergesa-gesa. "Lina, kamu masih di sana?" Saya langsung mengenali suara itu Bapak Faisal. Saya menghela napas lega. "Ya, saya di sini. Ada apa?" "Dengarkan saya baik-baik, Ibu Ratna baru saja dibebaskan sementara tetapi sedang dalam tahanan rumah. Orang-orang Bapak Wijaya sedang mencarimu di mana-mana. Sepertinya mereka tahu kamu memegang dokumen-dokumen penting. Mulai sekarang kamu sama sekali tidak boleh keluar, tidak membuka pintu untuk siapapun selain saya." Saya terpaku. "Anda bilang apa?" "Mereka tahu, tapi bagaimana mereka tahu saya masih hidup? Tidak jelas. Mungkin ada orang di kepolisian yang membocorkan informasi. Ibu Ratna sedang mencari cara untuk menghubungimu, tetapi teleponnya diawasi. Saya akan menyampaikan pesannya jika memungkinkan." Saya menggenggam erat ponsel, hati saya bergetar karena takut. "Bapak Faisal, apakah mungkin mereka akan membunuh saya?" Di ujung sana hening sejenak lalu ia berkata perlahan, "Jika kamu muncul sekarang, kemungkinan itu ada. Dokumen yang kamu pegang cukup membuat banyak orang kehilangan segalanya. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Saya menelan ludah, seluruh tubuh saya dingin. Lalu saya harus bagaimana? "Jaga semuanya tetap utuh. Saya akan menjemputmu besok malam, membawamu bertemu orang yang bisa membantu." "Siapa?" "Itu orang kepercayaan lama Ardi. Dia pernah bekerja sebagai akuntan di perusahaan, tahu jelas masalah internal, tetapi harus sangat berhati-hati." Saya belum yakin dia sepenuhnya bersih. Panggilan berakhir, meninggalkan saya dengan kegelisahan. Saya duduk diam berjam-jam, mata terpaku pada tas berisi dokumen di meja. Di dalamnya adalah nasib seluruh keluarga, adalah bukti yang bisa membuat ibu mertua saya dihukum atau dibebaskan, adalah rahasia yang bisa membuat saya menghilang kapan saja. Sore menjelang, saya mengunci pintu rapat-rapat lalu duduk di dekat jendela, melihat ke arah rumpun bambu di kejauhan. Cahaya matahari senja yang keemasan menembus sela-sela daun, tetapi hati saya terasa dingin. Saya teringat tiba-tiba pada ibu mertua, wanita yang pernah membuat saya takut lalu justru menyelamatkan saya dari api kematian. Saya teringat hari-hari pertama saya menjadi menantu. Ia sedikit bicara, wajahnya selalu serius. Saya pernah berpikir ia meremehkan saya. Seorang gadis dari keluarga biasa, tidak sepadan, tetapi kini setelah berpikir ulang, mungkin di hatinya ada sesuatu yang lebih dalam, melampaui segala prasangka. Malam tiba, saya hampir tidak tidur, angin berdesir kencang, setiap hembusan dingin menusuk melalui celah pintu. Saya mendengar jelas detak jantung saya sendiri yang berdegup kencang, bahkan mendengar suara daun bambu bergesekan seperti bisikan-bisikan menakutkan. Saya terus terjaga hingga menjelang pagi baru, bisa memejamkan mata sebentar. Sekitar pukul 8.00 malam berikutnya, suara mesin mobil dari jauh terdengar. Saya tersentak bangun, jantung saya berdebar tak karuan, setiap langkah kaki berat terdengar di luar pintu. Saya menahan napas tidak berani bergerak. Ketukan pintu terdengar pelan 3 kali. Tepat iramanya, saya teringat perkataan Bapak Faisal, jika itu saya akan mengetuk 3 kali. Saya berlari membuka pintu tetapi tidak lupa melihat melalui celah kecil. "Memang benar itu Bapak Faisal. Ayo pergi," katanya pelan, "kita tidak punya banyak waktu." Saya mengemasi dokumen-dokumen, menyelipkannya ke dalam tas lalu mengikutinya ke mobil. Langit gelap pekat, kabut tebal menyelimuti, jalan bukit sempit dan bergelombang.
Mobil melaju perlahan dengan suara mesin yang berat. Saya menggenggam erat tas. Hati saya gelisah. Setelah hampir 1 jam, mobil berbelok ke jalan kecil menuju kota tua. Tempat cahaya lampu jalan yang kuning redup menyinari jalanan yang berkilauan. Bapak Faisal menghentikan mobil di depan sebuah rumah sederhana yang sudah tua. Pintu terbuka, seorang pria berusia sekitar 35 tahun keluar, tinggi kurus, matanya dalam dan waspada. Bapak Faisal memperkenalkan, ini Dion, mantan akuntan perusahaan PT Wijaya Utama, yang pernah bekerja di bawah Ardi. Dion mengangguk, menatap saya dengan saksama, saya dengar Anda istri Ardi. Saya turut berduka cita. Kejadiannya terlalu cepat. Suaranya serak, matanya sedikit sedih tetapi tetap ada sesuatu yang membuat saya ragu. Faisal berkata singkat, ia memegang dokumen yang ingin Ibu Ratna simpan, sekarang hanya kalian berdua yang tahu isi sebenarnya. Dion, kamu tahu harus berbuat apa? Dion mengangguk lalu menoleh kepada saya. Nona Lina, bisakah saya melihat dokumen-dokumen itu? Saya perlu memverifikasi untuk mencari cara menanganinya. Saya menatap Faisal, melihatnya mengangguk pelan untuk meyakinkan saya. Saya membuka tas, mengeluarkan tumpukan dokumen tebal dan meletakkannya di meja. Dion membolak-balik setiap lembar, matanya sejenak menunjukkan sesuatu, mungkin terkejut, mungkin juga perhitungan. Saya menyadarinya tetapi tidak berani bertanya. Ia membaca cukup lama lalu menghela napas. Ini adalah salinan asli transaksi internal. Jika jatuh ke tangan polisi, Bapak Wijaya pasti akan runtuh. Tapi Anda mengerti, ini bukan hanya masalah kejahatan ekonomi. Di belakangnya ada banyak orang yang mendukung. Jika kita tidak berpikir matang, kita semua akan mati. Saya merasa dingin di seluruh tubuh. Ruangan kecil itu menjadi hening sampai merinding. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar seperti peringatan tak terlihat. Saya menatap kedua pria di depan saya. Keduanya menanggung rahasia yang terlalu besar di pundak mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, jika harus berkorban untuk mengungkap segalanya, saya tidak akan mundur, tetapi tolong bantu saya menyelamatkan ibu mertua saya dulu. Ia tidak pantas menanggung kesalahan orang lain. Faisal menatap saya. Matanya sejenak menunjukkan keterkejutan lalu mengangguk perlahan. Kamu sangat berani, Lina. Ardi jika masih hidup pasti akan bangga padamu. Di luar, angin malam bertiup kencang, jendela bergetar pelan, seolah menandakan peristiwa baru yang akan segera terjadi. Di hati saya, api yang membara mulai berkobar, bukan lagi ketakutan melainkan tekad. Saya tahu mulai sekarang jalan di depan hanya akan penuh badai, tetapi saya tidak bisa kembali lagi. Udara di rumah kecil itu menjadi pekat setelah perkataan saya. Dion masih duduk diam, matanya termenung menatap tumpukan dokumen seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat besar. Bapak Faisal berdiri bersandar di dinding, kedua tangannya terlipat di dada, matanya menatap keluar jendela di mana cahaya lampu jalan menyinari lantai semen yang abu-abu dingin. Kami bertiga terdiam lama, hanya terdengar suara kipas angin langit-langit berputar, dan detak jam dinding yang berdetak perlahan. Saya menatap kedua pria itu, satu adalah penyelamat hidup saya, satu lagi adalah orang asing tetapi memegang kunci untuk membuka kebenaran. Hati saya dipenuhi kekhawatiran. Saya tahu hanya dengan satu keputusan yang salah, saya bisa kehilangan segalanya. Tetapi saya juga mengerti jika terus menghindar, ibu mertua saya akan meninggal dengan sia-sia dan kematian Ardi akan terkubur selamanya. Bapak Faisal memecah keheningan dengan suara yang berat dan serak. Dokumen ini tidak bisa disimpan di sini lama-lama. Sekeras apapun kita menyembunyikannya, orang-orang Bapak Wijaya cepat atau lambat akan mengetahuinya. Mereka punya uang, punya kekuasaan, dan punya orang di kepolisian yang mendukung. Dion mengangguk perlahan, saya setuju. Tapi jika diungkapkan sekarang, tidak hanya Ibu Ratna tetapi Nona Lina juga akan dalam bahaya. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari kebakaran, dan memegang dokumen di tangannya. Siapapun akan mencurigai ia terlibat. Mendengar itu, hati saya tersentak. Lalu kita harus bagaimana? Disembunyikan terus juga tidak bisa, tetapi dikeluarkan juga berbahaya. Bapak Faisal menatap saya, suaranya mantap, harus mencari orang yang cukup kredibel untuk menyerahkannya. Orang itu harus memiliki kedudukan, bisa melindungi Anda dan sekaligus membuat polisi tidak berani menutupi kasus ini. Saya mengerutkan kening. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Di dunia ini orang lebih takut pada kekuasaan daripada keadilan. Dion terdiam sejenak lalu berkata perlahan,
Ada satu orang, tapi saya tidak yakin ia akan setuju. Ia adalah kakak dari Ibu Ratna, Bapak Santoso, saat ini menjabat sebagai Kepala Polisi Provinsi. Ia pernah memutuskan kontak dengan keluarga selama bertahun-tahun karena perbedaan pandangan dengan Bapak Wijaya. Jika Lina bisa bertemu dengannya, mungkin segalanya akan berbeda. Mendengar nama Bapak Santoso, hati saya sedikit bergetar. Saya samar-samar ingat saat pernikahan, Ibu Ratna pernah menyebutkan bahwa ia memiliki seorang kakak yang bekerja sebagai polisi, tetapi suara ia saat itu jelas menunjukkan jarak. Saya menatap Dion, suara saya pelan tetapi yakin. Jika itu satu-satunya cara, saya akan mencobanya. Meskipun ia sangat membenci keluarga ini, saya percaya ia masih memiliki perasaan terhadap adiknya. Faisal mengangguk. Matanya sejenak menunjukkan sedikit harapan. Baiklah, besok pagi saya akan mengatur mobil untuk mengantarmu. Tapi jalan ini tidak mudah. Lina, Bapak Santoso hidup tertutup dan mungkin sedang diawasi. Hanya dengan satu kesalahan, kamu akan ketahuan. Saya mengatupkan bibir, mata saya tegas. Saya mengerti, tapi saya tidak punya pilihan lain. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Di kamar kecil, cahaya lampu kuning yang redup menyinari wajah saya yang kuyu di cermin yang buram. Saya melihat diri saya sendiri, melihat seorang wanita asing, mata bengkak, wajah pucat, rambut acak-acakan. Tetapi jauh di lubuk mata itu, saya menyadari ada sesuatu yang perlahan berubah. Kelemahan telah mundur, memberi tempat pada tekad. Saya tahu jika saya menyerah saat ini, ibu mertua saya tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk diselamatkan dan jiwa Ardi tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Pagi-pagi sekali, saya dan Bapak Faisal meninggalkan rumah. Ia mengemudikan mobil tua menyusuri jalan raya yang sepi, embun pagi yang putih menyelimuti pemandangan. Saya duduk di kursi belakang, memeluk erat tas dokumen ke dada. Setiap kali mobil melewati pos pemeriksaan, saya menahan napas, jantung saya berdebar kencang, tetapi syukurlah tidak ada yang memperhatikan kami. Setelah hampir 4 jam perjalanan, mobil berhenti di depan gerbang sebuah kompleks perumahan lama yang terletak di pinggir hutan. Bapak Faisal menoleh dan berkata pelan, "Ini rumah Bapak Santoso, kamu masuk duluan, saya tidak bisa ikut karena mungkin sedang diawasi. Kamu harus sangat tenang, berbicara jujur, jangan menyembunyikan apapun." Saya mengangguk, membuka pintu dan keluar. Udara di sini lembab, bau daun kering dan asap dapur bercampur. Saya berjalan perlahan menuju pintu kayu berwarna koklat yang sudah pudar, menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pelan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, seorang wanita parubaya dengan penampilan ramah muncul. Ia menatap saya dengan cermat. "Anda mencari siapa?" Saya menjawab pelan, "Ya, saya mencari Bapak Santoso, saya Lina, menantu Ibu Ratna." Wanita itu sejenak terkesiap lalu matanya melembut. "Silakan masuk, suamiku ada di dalam." Saya masuk ke dalam rumah yang sederhana dan bersahaja, sangat berbeda dengan kemewahan villa keluarga Wijaya. Di tengah ruangan, seorang pria berambut uban, tinggi kurus, sedang duduk membaca koran. Ketika melihat saya, ia mendongak, matanya tajam tetapi dalam. "Kamu Lina?" Saya menundukkan kepala, suara saya tercekat. "Ya, Pak, ibu saya meminta saya menemui Bapak. Ia sedang dalam kesulitan, saya mohon Bapak membantu ia." Ia meletakkan koran, menatap saya tajam. "Membantu? Apa kamu tahu apa yang telah dilakukan kakakku?" Seorang wanita cerdas seperti ia mengapa bisa sampai seperti ini? "Tidak, Pak," saya terisak, "ibu saya tidak bersalah. Saya punya bukti, jika Bapak melihatnya, Bapak akan mengerti." Saya gemetar membuka tas, meletakkan tumpukan dokumen di meja. Bapak Santoso mengambilnya, membolak-balik setiap halaman, matanya perlahan menjadi serius. Setelah hampir setengah jam, ia meletakkannya sambil menghela napas. "Saya tahu, saya sudah curiga, tapi saya tidak menyangka semuanya seburuk ini." Saya menatapnya, air mata mengalir. "Bapak, mohon Bapak membantu ibu saya tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya." Bapak Santoso menatap saya lama lalu mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan meninjau kembali berkas kasus kebakaran dan menyelidiki semuanya lagi, tetapi kamu harus segera menghilang setelah hari ini. Jika Bapak Wijaya tahu kamu telah menemui saya, tidak ada yang bisa melindungimu." Saya tercekat, hanya bisa menundukkan kepala berterima kasih.
Ketika saya keluar dari rumahnya, matahari belum bersinar terik menyinari jalanan yang berdebu. Saya berbalik menatap rumah kecil itu, hati saya bercampur antara lega dan takut. Saya tahu sejak saat ini, roda nasib telah mulai bergerak dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Saya berjalan cepat menuju mobil di mana Bapak Faisal menunggu. Ia bertanya, "Baik-baik saja?" Saya mengangguk, suara saya bergetar. Ia percaya, tapi saya harus menghilang. Faisal menggenggam bahu saya dengan lembut, matanya serius. "Kalau begitu kita benar-benar telah memulai, Lina. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Saya menatap jauh, jalan di depan kabur dalam cahaya matahari. Tetapi saya tahu saya tidak bisa kembali. Di hati saya, api kebenaran telah menyala dan meskipun harus mengorbankan nyawa, saya akan terus maju. Mobil Bapak Faisal meninggalkan kota kecil dalam keheningan. Saya duduk di kursi belakang, mata saya masih menatap ke belakang di mana rumah tua Bapak Santoso perlahan menghilang dalam kabut tipis. Di hati saya tidak jelas apakah itu lega atau takut. Saya telah menyerahkan segalanya kepada Bapak Santoso, seseorang yang berani menghadapi kebenaran. Tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti saya baru saja menyulut bom yang telah lama tertidur. Di jalan yang panjang, angin berembus melalui jendela, membawa aroma rerumputan dan asap pembakaran jerami yang menyengat. Bapak Faisal masih mempertahankan ketenangan seperti biasanya, tangannya mantap di kemudi, matanya fokus. Saya melihat keluar, hati saya kacau balau, semuanya seolah sudah ada jalan keluar, tetapi firasat saya mengatakan bahwa hari-hari tenang hanyalah pembuka bagi badai yang akan datang. Mendekati senja, mobil berhenti di sebuah warung di pinggir jalan. Bapak Faisal mematikan mesin, berbalik dan berkata, "Kita berhenti di sini sebentar, saya perlu menelepon seseorang." Saya mengangguk, turun, duduk di meja kayu tua. Ibu pemilik warung, seorang wanita kurus dan ramah, membawakan 2 gelas es teh. Saya berterima kasih lalu diam, mata saya menatap ke arah sawah di kejauhan. Matahari terbenam perlahan, matahari merah pekat perlahan terbenam di balik pegunungan, indah tapi menyedihkan. Sekitar 10 menit kemudian, Bapak Faisal kembali, wajahnya lebih serius dari biasanya. "Ada apa, Pak?" saya bertanya. Ia melihat sekeliling, merendahkan suaranya, "Saya baru saja menelepon kenalan di kepolisian. Bapak Santoso telah diskors dari pekerjaannya." Saya terpaku, kalimat itu seperti petir di siang bolong. Tidak mungkin, baru tadi pagi saya bertemu dengannya. Ia baru saja mengatakan akan menyelidiki ulang. Kabar itu sudah resmi, Bapak Faisal menghela napas, ada perintah dari atasan. Alasannya adalah campur tangan ilegal dalam kasus yang sedang diselidiki. Jelas ada yang bertindak. Saya memegang kepala, air mata mengalir. Ya Tuhan, jadi semuanya kembali ke titik awal lagi. Ibu mertua saya ditahan, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya juga disingkirkan. Faisal menggenggam bahu saya dengan lembut, suaranya mantap tetapi mengandung kekhawatiran. "Belum habis harapan, Lina. Bapak Santoso mungkin sudah memperkirakan hal ini, mungkin ia sudah sempat menyerahkan informasi kepada orang yang bisa dipercaya." Saya mendongak menatapnya. Di hati saya muncul secercah harapan yang tipis. Tetapi keyakinan itu dengan cepat padam ketika saya melihat sebuah mobil hitam melaju pelan di ujung jalan. Dari jauh, lampu depannya menyinari langsung ke arah kami. Perasaan dingin menusuk punggung saya. Bapak Faisal juga menyadarinya. Ia berdiri dan memberi isyarat kepada saya, "Ayo pergi, tidak beres." Kami buru-buru naik mobil. Mobil Bapak Faisal berbelok tajam, melaju kencang ke jalan kecil yang menembus sawah. Angin berdesir di telinga, debu beterbangan. Saya menoleh ke belakang, mobil hitam itu masih membuntuti, lampu depannya berkedip-kedip seperti binatang buas yang berburu. "Bapak Faisal, mereka siapa?" "Orang-orang Bapak Wijaya," ia menjawab, matanya tidak lepas dari jalan. "Saya duga mereka sudah mengawasi sejak kamu pergi ke rumah Bapak Santoso." Saya mencengkeram erat sandaran kursi, jantung saya berdebar kencang, mobil berguncang hebat saat berbelok ke tanjakan kecil. Lampu di belakang masih mengejar tanpa henti. Faisal menggertakkan gigi dan memutar kemudi ke arah lain, melaju di jalan tanah yang menuju hutan tipis, pegang erat-erat. Ia berteriak pelan. Saya belum sempat bereaksi ketika mobil meluncur ke jalan yang bergelombang. Roda mobil tergelincir di lapisan lumpur. Sebuah suara gemuruh terdengar lalu mobil berhenti.
asap mengepul dari bagian depan mobil. Faisal terengah-engah berkata, "Cepat, tidak bisa jalan lagi, kamu turun dan ikuti saya." Saya membuka pintu, melesat keluar dalam kegelapan malam. Suara mesin mobil di belakang semakin dekat. Kami berdua berlari menembus hutan, angin bertiup kencang di telinga, ranting-ranting pohon memukul wajah terasa perih. Jantung saya berdebar serasa ingin pecah. Setiap langkah adalah langkah ke dalam kegelapan yang pekat. Saya tidak tahu kemana kami akan bersembunyi, hanya tahu bahwa berhenti berarti mati. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Faisal menarik saya berhenti di samping sebuah batu besar, tempat ada sungai kecil mengalir. Ia terengah-engah, berkata pelan, "Sementara ini mereka tidak akan melihat. Kamu di sini, saya akan kembali melihat situasi." Saya memegang tangannya. "Anda jangan pergi, mereka banyak sekali. Anda sendiri bagaimana bisa menghadapi mereka?" Faisal menatap saya, matanya aneh sekali, bercampur antara tekad dan simpati. "Saya sudah berjanji kepada Ibu Ratna untuk melindungimu, tetapi sekarang hanya ada satu cara, kamu harus percaya saya. Di bawah sungai ini ada jalan setapak menuju desa sebelah, ikuti saja itu, jangan berbalik, meskipun mendengar apapun jangan berhenti." "Mengerti?" Saya terisak, menggenggam erat tangannya. "Bagaimana dengan Anda?" Ia tersenyum tipis, suaranya serak. "Saya akan kembali menarik perhatian mereka, jika beruntung saya masih hidup." Setelah berkata begitu ia berbalik pergi. Sosoknya yang tinggi perlahan menghilang di tengah kegelapan hutan. Saya terduduk di samping sungai, hati saya seperti benang kusut. Air dingin menusuk kulit membuat saya tersentak. Saya menunduk melihat bayangan saya yang terpantul di permukaan air, mata saya penuh keputusasaan. Namun kemudian saya teringat janji saya kepada ibu mertua, teringat tatapan Ardi sebelum kami berpisah di malam pertama pernikahan. Saya tidak bisa menyerah, saya bangkit, menggertakkan gigi dan melangkah menuruni sungai yang dangkal, air setinggi lutut. Jalan setapak berkelok-kelok dan licin, tetapi saya tetap melangkah dalam kegelapan. Dari kejauhan, saya mendengar suara mesin mobil, lalu suara teriakan, ada suara tembakan. Saya terkesiap, jantung saya serasa berhenti berdetak. "Bapak Faisal?" Saya berbisik, air mata mengalir. Saya ingin berbalik tetapi suaranya seolah masih bergema di telinga saya. "Jangan berhenti, Lina harus hidup." Saya menggenggam erat tangan saya, terus berjalan, air mata bercampur dengan air sungai yang dingin. Di atas kepala, cahaya bulan redup menyinari jalan, menyinari wajah saya yang basah kuyup. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi, hanya tahu setiap langkah kaki saya saat ini adalah langkah seseorang yang menanggung nyawa dua orang, ibu mertua dan Ardi. Angin hutan bertiup kencang, membawa aroma daun kering dan uap air. Saya berjalan diam-diam hingga melihat cahaya samar-samar di kejauhan, mungkin sebuah rumah kecil. Langkah kaki saya melambat, bercampur antara senang dan takut. Saya menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan berkata pada diri sendiri, harus hidup, harus terus maju. Malam itu, di tengah kabut tebal dan bisikan hutan, saya berjalan menuju cahaya samar itu, membawa dalam hati rasa sakit yang tak terlukiskan, dan keyakinan tipis bahwa meskipun badai sebesar apapun, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali ke terang. Cahaya lampu yang samar di malam hari membuat hati saya bergetar seolah baru saja melihat harapan tipis di jurang keputusasaan. Saya melambat, mencoba mendengarkan apakah ada suara orang, tetapi selain suara angin yang berdesir melalui pepohonan dan suara serangga yang mengerik, tidak ada suara lain. Sepatu saya basah kuyup, lumpur menempel tebal, setiap langkah terasa berat. Saya dengan lembut menempelkan tangan di dada, merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya tidak tahu bagaimana nasib Bapak Faisal, tidak tahu apakah suara tembakan tadi adalah peringatan atau akhir bagi pria yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Air mata kembali mengalir, tetapi saya tidak berani menangis keras-keras, hanya mengatupkan bibir dan terus berjalan. Rumah itu perlahan terlihat jelas, itu adalah sebuah rumah kayu kecil yang tersembunyi di pinggir hutan, atapnya berdaun, asap dapur mengepul pelan. Di bawah cahaya bulan yang redup, saya melihat samar-samar bayangan orang sedang menyalakan api. Saat itu rasa takut dan kelelahan membuat saya tidak bisa berpikir apa-apa lagi, hanya bisa mendekat, mulut saya bergetar memanggil, "Ada orang di sini, tolong saya." Orang di dalam rumah terkejut berbalik, itu seorang biksu tua berambut putih,
kurus tetapi matanya cerah dan ramah. Ia menatap saya sejenak lalu meletakkan kayu bakar, suaranya serak, "Nona, siapa Anda dan mengapa di tengah malam tersesat di hutan seperti ini?" Saya berusaha menahan isak tangis dan menjawab terbata-bata. Saya dikejar orang, mohon izinkan saya menumpang semalam saja." Mendengar itu, mata biksu itu sedikit redup. Ia mengangguk, melangkah membuka pintu. "Masuklah, di sini tidak ada yang akan mencarimu, tapi kamu sudah basah kuyup, lepas jaketmu dan keringkan di dekat api agar tidak kedinginan." Saya dengan enggan masuk, kehangatan dari api dapur menyebar membuat seluruh tubuh saya bergetar, baik karena dingin maupun karena terharu. Rumah itu sederhana tetapi rapi, ada tempat tidur bambu, meja kecil, dan beberapa perabotan lama. Saya melihat sekeliling, segala sesuatu tampak begitu damai, kedamaian yang telah lama hilang dari hidup saya. Biksu tua itu memberi saya handuk, "Anda istirahat saja, besok pagi baru kita pikirkan." Saya duduk di samping perapian, mata saya terpaku pada api yang berkobar. Aroma asap bercampur dengan bau kayu bakar membuat hati saya melunak. Semua ketakutan dan kelelahan seolah terakumulasi di saat itu. Saya menceritakan kepadanya sebagian kisah saya, hanya mengatakan bahwa saya dianiaya, sedang melarikan diri dari orang jahat, tidak berani menyebutkan nama atau detailnya. Ia tidak banyak bertanya, hanya diam-diam meniup api lalu berkata pelan, "Nona, terkadang dalam hidup seseorang tidak bisa memilih semua jalan yang ia tempuh, tetapi bisa memilih bagaimana cara melangkah agar tidak menyesal. Jika Anda telah melewati ketakutan, maka Anda harus terus maju sampai akhir." Perkataannya terdengar tenang tetapi dalam, seolah menyentuh titik terlemah di hati saya. Saya menunduk, air mata menetes pelan. Sejak kebakaran terjadi, saya melarikan diri, hidup dalam ketakutan, tidak pernah ada satu detik pun saya bisa bernapas lega. Tetapi perkataannya membuat saya menyadari bahwa saya tidak hanya melarikan diri tetapi juga sedang mencari keadilan bagi orang-orang yang saya sayangi. Malam itu, saya diizinkan tidur di ranjangnya. Angin berembus melalui celah dinding dengan lembut. Saya berbaring diam mendengarkan suara kayu bakar yang meletup-letup dan suara batuk pelan biksu di luar dapur. Dalam tidur yang samar, saya melihat bayangan ibu mertua saya muncul. Ia masih mengenakan gaun sutra gelap pada hari pernikahan, mendekat ke samping saya, tangannya yang bergetar diletakkan di bahu saya. "Lina, kamu harus kuat. Kebenaran tidak akan mati, nak. Ardi masih melihatmu, jangan menyerah." Saya tersentak bangun, air mata membasahi bantal. Di luar, langit baru saja terang, cahaya redup menembus celah daun, menyinari atap rumah bambu. Saya bangkit, melihat biksu tua sedang merebus air. Ia berbalik tersenyum ramah. "Anda sudah bangun? Minumlah secangkir teh untuk menghangatkan tubuh." Saya menerimanya, berterima kasih kepadanya dengan suara tercekat. "Biksu, saya tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Jika tadi malam Bapak tidak membantu, mungkin saya tidak akan duduk di sini lagi." Ia hanya mengibaskan tangan pelan, matanya ramah. "Anggap saja ini takdir, tapi mendengar ceritamu tadi malam, saya rasa masalahmu tidak kecil. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Saya menggenggam erat cangkir teh. Suara saya rendah, saya tidak bisa berhenti. Saya harus mencari cara untuk membersihkan nama ibu mertua dan juga suami saya. Tapi sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya. Ia menatap saya lama lalu perlahan berkata, "Nona, nama suamimu siapa?" "Ya, Ardi." Mendengar itu, ia sedikit mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, ia bertanya pelan, "Apakah itu Ardi putra Bapak Wijaya, pemilik perusahaan PT Wijaya Utama?" Saya terkejut mendongak. "Bapak tahu?" Biksu tua itu menghela napas, matanya menatap jauh. "Saya pernah bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan itu beberapa tahun. Ardi adalah orang yang ramah dan suka membantu rekan-rekan. Saya berhenti bekerja ketika perusahaan mengalami gejolak besar. Saat itu saya sudah melihat banyak hal yang tidak beres." Perkataannya membuat saya terkesiap. "Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut?" "Saat saya bekerja di sana, beberapa kali saya melihat mobil mengangkut barang pada malam hari tanpa surat jalan. Ardi pernah menanyakan hal itu kepada manajer, setelah itu ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Dengar-dengar ia berencana melaporkannya ke atasan tetapi kemudian berhenti. Saya menduga kematiannya tidak sesederhana itu." Saya gemetar,
Tangan saya mencengkeram erat ujung baju. Semua potongan teka-teki selama ini perlahan terungkap. Ardi menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan ayahnya, berencana melaporkannya tetapi dihentikan. Kebakaran itu mungkin bukan untuk membunuh saya, melainkan untuk membunuh dia sendiri, orang yang tahu rahasia. Dan ibu mertua saya. Mengetahui hal itu, ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya agar setidaknya satu orang di rumah itu masih hidup untuk mengungkapkan kebenaran. Saya terisak, bercampur antara kasihan pada suami dan iba pada ibu mertua. Biksu tua itu hanya duduk diam menghela napas. Nona, jika memang demikian maka jalan yang kamu tempuh akan sangat berbahaya. Tetapi jika kamu telah mengemban misi itu maka jangan takut, orang yang benar tidak akan pernah sendirian selamanya. Kalimat itu seperti sebuah janji. Saya menundukkan kepala berterima kasih, di hati saya tiba-tiba muncul keyakinan kecil. Ketika saya pergi, ia menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan saya. Nona pergi ke pasar pusat cari orang bernama Bapak Slamet yang menjual rokok di sudut pasar. Katakan, saya yang mengutus, ia akan membantumu. Saya menggenggam erat kertas itu, sinar matahari pagi perlahan menyinari pepohonan. Saya menatap ke arah jalan tanah yang berkelok-kelok melingkari hutan. Hati saya dipenuhi tekad. Saya tahu setiap orang yang saya temui, setiap langkah yang saya tempuh sedang membawa saya lebih dekat pada kebenaran, dan meskipun di depan adalah bahaya atau kegelapan, saya tidak akan berhenti. Karena di belakang saya adalah seluruh kesengsaraan yang perlu dibersihkan, dan jiwa suami saya yang menunggu untuk beristirahat dengan tenang. Pagi itu, saya meninggalkan rumah kayu biksu tua dengan rasa syukur yang mendalam. Jalan tanah yang lembab masih diselimuti embun pagi, matahari samar-samar muncul di balik pepohonan tua. Setiap langkah, saya menoleh ke belakang, melihat biksu itu berdiri di teras rumah, bertopang pada tongkatnya, matanya ramah tetapi menyembunyikan kekhawatiran yang sulit diungkapkan. Saya tahu ia tidak bertanya siapa saya dan tidak perlu tahu, ia hanyalah orang baik di dunia ini, membantu orang yang tersesat menemukan sedikit kehangatan manusiawi. Saya menyusuri jalan menuju pasar pusat. Itu adalah pasar kecil yang ramai dengan penjual dan pembeli. Bau ikan asin, bunga, dan tanah bercampur menjadi satu membuat saya merasa sesak sekaligus melankolis. Saya menarik tudung kepala saya rendah, berusaha menyembunyikan wajah saya yang sudah kurus setelah berhari-hari melarikan diri. Di tangan saya adalah selembar kertas yang diberikan biksu tua bertuliskan dengan tangan gemetar temui Bapak Slamet penjual rokok di sudut pasar. Saya berjalan berkeliling hampir setengah pagi baru melihat seorang pria sekitar 60-an tahun dengan tubuh bungkuk duduk di belakang lapak kecil dengan beberapa bungkus rokok dan radio tua. Saya mendekat dan berkata pelan, "Paman, apakah ini Bapak Slamet?" Bapak tua dari hutan menitipkan pesan kepada saya. Pria itu mendongak, matanya yang tajam berbinar di balik kacamata buram. Ia tidak langsung menjawab, hanya melirik ke sekeliling lalu berkata pelan, "Ikuti saya, jangan bicara apa-apa." Saya terkesiap tetapi tetap mengikutinya. Kami melewati jalan kecil di belakang pasar, lalu berbelok ke sebuah rumah seng tua yang tersembunyi di gang. Di dalamnya sepi, hanya ada meja kayu dan beberapa kursi kecil. Ia mengunci pintu baru berbalik menatap saya, suaranya menjadi sangat berat. "Kamu Lina, kan? Menantu Ibu Ratna?" Saya terkejut, jantung saya berdebar kencang. Bagaimana Bapak tahu saya?" Bapak Slamet menatap saya, matanya mengandung rasa simpati yang mendalam. "Ibu Ratna pernah menyelamatkan nyawa saya bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih menjadi sopir di perusahaan PT Wijaya Utama. Saat ia masih ditahan, ada yang mengirim surat meminta saya membantu Nona jika bisa. Surat itu menuliskan jika suatu hari nanti ada seorang gadis bernama Lina datang, saya harus melindunginya dengan segala cara." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat, air mata mengalir. "Ibu mertua saya, ia masih sehat, Pak? Orang-orang bilang ia ditahan." Bapak Slamet mengangguk. "Ia ditahan di villa lama, tidak ada yang diizinkan masuk. Tapi saya tahu ia masih punya cara untuk mengirim pesan keluar. Surat itu sampai ke tangan saya tepat pada hari Nona menghilang. Sepertinya ia sudah menyiapkan segalanya dari awal." Saya gemetar meletakkan tas di meja. Di dalam ini ada dokumen yang ia titipkan kepada saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya, hanya takut jika terlalu lama akan terbongkar. Bapak Slamet membukanya dan melihat, mengangguk-angguk. "Ini adalah bukti pencucian uang dan transfer aset ilegal ke luar negeri.
Jika diumumkan, Bapak Wijaya pasti akan runtuh. Tapi Nona tahu, mengusik ia berarti mengusik juga orang-orang di belakangnya. Saya menunduk, suara saya tercekat, saya tahu. Tapi jika tidak melakukan apa-apa, suami saya dan ibu saya akan terus dicap buruk. Saya tidak tahan. Ia menatap saya lama lalu berkata pelan, "Kamu punya nyali besar, Lina." Ibu Ratna tidak salah memilih menantu. Ia bangkit, menarik tirai yang menutupi pintu lalu dari lemari mengambil sebuah telepon tua. "Dengarkan baik-baik, malam ini kamu harus pergi ke Taman Kota Lama di tepi sungai, di sana akan ada orang menunggumu. Mereka adalah kelompok wartawan investigasi independen yang pernah didukung Bapak Santoso." Sebelum ia diskors, ia telah mengirimkan seluruh berkas kepada mereka. Jika kamu menyerahkan dokumen-dokumen ini, mereka akan mengungkapkan kebenaran kepada publik. Saya terkesiap, di hati saya bercampur antara takut dan senang. Tapi jika mereka tidak bisa dipercaya bagaimana? Bapak Slamet menatap lurus ke mata saya. Tidak ada seorang pun dalam masalah ini yang bisa sepenuhnya dipercaya. Tapi jika kamu tidak berani mengambil risiko, semua usaha Ibu Ratna akan sia-sia. Saya terdiam sangat lama lalu mengangguk pelan. Saya akan pergi. Sore harinya, tiba-tiba hujan turun. Saya duduk di dalam rumah Seng Tua mendengarkan suara hujan yang deras di atap. Bapak Slamet menyalakan kompor merebus air. Aroma asap menyebar di seluruh ruangan. Ia menatap saya, matanya menatap jauh. Dulu Ibu Ratna adalah orang yang keras, tidak mudah percaya siapapun. Tapi ketika berbicara tentangmu, ia mengatakan satu kalimat, anak itu meskipun lembut, tetapi sekali ia berdiri, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Saya harap ia benar. Kalimat itu membuat hati saya tersentak. Saya menatap api yang berkobar sementara air mata terus mengalir. Saya tahu jalan yang saya pilih tidak akan ada jalan kembali. Tetapi jauh di lubuk hati, saya tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Ketika matahari terbenam, saya mengenakan jaket, memakai topi, memegang tas berisi berkas sesuai petunjuk Bapak Slamet. Ia mengantar saya ke pintu, berbisik, "Jangan membawa telepon. Jika ada yang memanggil namamu di luar taman, jangan menjawab. Mereka akan mengenalimu dengan kata Sandi. Orang di dalam foto masih belum tidur. Ketika kamu mendengar kalimat itu, kamu bisa dengan tenang menyerahkan berkasnya. Pergilah dan ingat jangan berbalik." Saya mengangguk, melangkah masuk ke dalam hujan. Air dingin menusuk bahu, tetapi saya tidak merasa kedinginan, hanya merasa hati saya seperti terbakar. Suara hujan menutupi suara langkah kaki membuat segalanya menjadi kabur seperti mimpi di tengah kenyataan. Sesampainya di taman, tempat cahaya lampu redup menyinari permukaan air yang berkilauan. Saya berdiri tersembunyi di balik pohon menunggu. Hujan masih turun, angin dingin menerpa wajah, waktu seolah berhenti. Beberapa saat kemudian, ada bayangan orang mendekat, itu seorang pria mengenakan jas hujan panjang, wajahnya tertutup topi, suaranya berat dan datar, orang di dalam foto masih belum tidur. Saya menggenggam erat tas lalu mengangguk pelan, suara saya bergetar. "Kalau begitu, mohon bangunkan mereka." Ia menerima tas, mengangguk pelan lalu berbalik pergi, menghilang dalam hujan seolah tidak pernah muncul. Saya berdiri diam di tengah udara dingin yang lembab, air hujan bercampur dengan air mata mengalir di wajah saya, perasaan hampa menyelimuti, bercampur antara takut dan lega. Saya tahu sejak saat itu, semua rahasia telah mulai bergerak. Apa yang tersembunyi di balik api setelah kebohongan-kebohongan akan segera terungkap. Tetapi pada saat yang sama saya juga mengerti bahwa mulai sekarang saya tidak akan menjadi wanita biasa lagi. Saya telah menyentuh batas hidup dan mati dan di belakang saya pasti ada orang yang tidak akan membiarkan saya tenang. Saya berbalik dan berjalan dalam hujan, dalam hati saya berdoa agar Bapak Faisal masih hidup, agar ibu mertua saya segera bebas dan agar saya sendiri masih memiliki keberanian untuk menghadapi badai yang akan datang. Hujan masih turun deras sepanjang malam seolah langit pun ikut berbagi kesedihan saya. Saya berjalan sendirian di jalan yang sepi. Tetesan air dingin menghantam wajah saya, tetapi pikiran saya lebih dingin dari hujan di luar. Saya baru saja menyerahkan tas berkas kepada pria asing di taman. Mungkin itu adalah penyelamat, juga bisa jadi kesalahan yang membuat saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan ibu mertua. Tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa kembali. Saya menyusuri jalan di tepi sungai, cahaya lampu yang redup menyinari permukaan air yang keruh. Setiap langkah saya
Saya mendengar jelas detak jantung saya sendiri yang berdebar kencang di dada. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara mesin mobil. Saya terkejut berbalik. Sebuah mobil hitam yang familiar sedang mendekat. Lampu depannya menyinari langsung ke arah saya. Saya ketakutan berlari ke jalan kecil di samping jalan. Suara roda mobil berdecit di permukaan air, lalu suara pintu dibuka dan ditutup serta suara langkah kaki yang tergesa-gesa. "Nona Lina, berhenti!" Suara seorang pria terdengar berat dan dingin. Saya tidak berhenti, terus berlari. Kaki saya tergelincir di tanah yang basah, jantung saya serasa ingin meledak. Tetapi ketika saya berbelok di sudut jalan, sebuah tangan menggenggam erat bahu saya, menarik saya kembali. Saya meronta, berteriak, "Lepaskan! Siapa Anda berani menangkap saya?" Pria itu memegang saya erat. Suaranya pelan, "Lina, ini saya, Faisal." Saya terpaku mendongak melihat wajah Bapak Faisal yang basah kuyup oleh hujan tetapi matanya tetap teguh. Saya menangis terseduh-seduh, air mata bercampur hujan. "Ya Tuhan, saya kira Anda sudah meninggal." Ia mengatupkan bibir, matanya redup. "Saya hanya terluka ringan. Untungnya ada penduduk yang membantu sehingga saya bisa lolos. Saya mengikuti jejakmu dari hutan sampai sini." "Lina, kamu baru saja bertemu siapa di taman?" Saya menatapnya, suara saya bergetar, "Itu orang yang diutus untuk mengambil dokumen." Ia mengucapkan kata sandi seperti yang Bapak Slamet katakan. "Saya sudah menyerahkannya." Bapak Faisal mengerutkan kening. "Ia pergi sendiri, ya?" Saya tidak melihat orang lain. Ia menggenggam erat tangannya, wajahnya khawatir. Benar-benar tidak beres. "Saya baru saja mendengar kabar. Kelompok wartawan yang sebenarnya sudah ditangkap sore ini, mereka tidak pernah datang ke taman." Kalimat itu membuat saya mati rasa, telinga saya berdengung, semua suara seolah lenyap. Saya gemetar mundur, mulut saya terbata-bata. "Anda bilang apa? Jadi saya menyerahkan berkasnya kepada siapa?" Faisal menggenggam erat bahu saya. "Mungkin orang-orang Bapak Wijaya. Mereka mengawasimu, tahu rencana itu. Sekarang semua bukti sudah jatuh ke tangan mereka." Saya terhuyung, terduduk, kedua tangan saya menggenggam erat jalanan yang dingin. "Jadi semua usaha Ibu, usaha Anda, semuanya sia-sia?" Bapak Faisal membungkuk membantu saya bangkit, suaranya penuh iba. "Belum tentu, mereka mungkin punya berkasnya tapi mereka tidak punya saksi utama, yaitu kamu. Kamu tetaplah kunci. Mereka akan mencari segala cara untuk membungkammu. Tapi selama kamu masih hidup, kebenaran masih punya kesempatan untuk terungkap." Saya menatapnya, air mata bercampur hujan, bergetar. Sekarang saya harus bagaimana? Mereka tidak akan membiarkan saya hidup tenang lagi. Faisal melihat sekeliling lalu berkata, "Cepat, kita harus segera pergi dari sini. Saya kenal seorang teman lama yang bekerja di media yang bisa membantu kita bersuara. Tapi harus pergi malam ini juga. Kalau tidak besok pagi mereka akan menemukanmu." Saya mengangguk, tidak ada waktu lagi untuk takut. Kami naik mobil, melaju menembus hujan yang pekat. Angin menerpa kaca mobil dengan deras, tetapi di dalam mobil ada keheningan yang berat. Saya melihat keluar, bayangan pepohonan melesat, perasaan seperti sedang berlari di antara batas hidup dan mati. Setelah hampir 2 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil di tepi pantai. Ombak berdebur, angin laut membawa uap air yang menusuk kulit terasa dingin. Bapak Faisal membuka pintu dan berkata, "Kamu istirahatlah di sini, saya akan menghubungi teman. Jika bisa sampai ke stasiun televisi, kita bisa menyerahkan data Ibu Ratna secara publik, tetapi ingat siapapun yang datang jangan membuka pintu." Saya mengangguk, tatapan mata Bapak Faisal seperti satu-satunya sandaran di tengah kegelapan malam ini. Ketika ia pergi, saya duduk di dekat jendela melihat ke arah laut. Hujan sudah reda, hanya tersisa suara ombak yang teratur. Cahaya bulan samar-samar di permukaan air, cahaya redup itu membuat saya teringat tiba-tiba pada perkataan ibu mertua di malam pertama pernikahan. "Jika terjadi sesuatu, larilah ke arah cahaya, kamu akan hidup." Saya menangis. Meskipun telah melewati begitu banyak bahaya, jauh di lubuk hati, saya masih percaya ia tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin sekarang ia juga sedang berjuang diam-diam seperti saya di rumah yang terkunci itu. Sekitar tengah malam, saya tersentak karena ada suara ketukan pintu. 3 ketukan bertubi-tubi, saya terkesiap,
Itu bukan isyarat dari Bapak Faisal. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya menggenggam erat pisau kecil di meja. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih pelan, bercampur dengan suara angin. "Nona Lina, buka pintu, ini saya, Bapak Slamet." Saya terkesiap. Bagaimana Bapak Slamet bisa sampai di sini? Saya belum pernah memberitahunya lokasi ini. Semuanya salah. Saya mundur diam. Ketukan pintu kembali terdengar lebih tergesa-gesa. "Nona Lina, saya tahu kamu takut, tapi dengarkan saya, Bapak Faisal ditangkap, mereka akan datang ke sini. Kamu harus segera pergi dari tempat ini." Saya terpaku, tangan saya gemetar hebat, kepala saya berputar. Bisa jadi ia mengatakan yang sebenarnya, juga bisa jadi itu jebakan. Saya melihat melalui celah jendela, hanya melihat bayangan orang samar-samar di bawah cahaya bulan, berdiri diam. Saya tidak tahu lagi harus percaya siapa. Saya menahan napas mundur ke sudut ruangan, jantung saya berdebar kencang. Suara ketukan pintu masih terdengar. Saya dengan lembut membuka lemari, mengeluarkan tas kecil di bagian bawahnya. Di dalamnya adalah salinan dari pernyataan yang pernah ditandatangani Bapak Santoso sebelum ia diskors. Saya telah menyembunyikannya dengan hati-hati selama ini. Mungkin ini adalah harapan terakhir. Saya melihat ke laut, bulan sedang naik tinggi, ombak saling susul menyusul seolah mendesak. Saya menggenggam erat dokumen di tangan, berbisik, "Ibu, saya tidak akan membiarkan mereka mengubur kebenaran." Saya membuka pintu belakang, melesat ke pantai berpasir meninggalkan suara ketukan pintu yang bergema di belakang saya. Suara ombak bercampur dengan suara jantung saya yang berdebar kencang setiap saat. Saya tahu sejak saat ini, perjalanan melarikan diri telah berubah menjadi pertempuran sungguhan, tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi untuk membuka tabir yang menutupi semua kejahatan. Pasir pantai dingin menusuk kaki, angin laut bertiup kencang seolah ingin menyapu bersih segalanya. Saya berlari menyusuri jalan tepi pantai, napas terengah-engah, jantung berdebar kencang. Di belakang, suara ketukan pintu sudah hening, digantikan oleh suara kunci dibuka pelan. Saya tidak berbalik, hanya tahu jika saya berhenti sekarang, saya tidak akan punya kesempatan lagi. Bulan telah naik tinggi, cahaya redup menyinari permukaan laut, memantulkan bayangan saya yang melesat seperti orang yang melarikan diri dari neraka. Saya berlari terus hingga kaki saya mati rasa lalu berhenti di bawah pohon cemara besar. Laut terhampar luas di depan, ombak putih, malam gelap dan hening. Saya berusaha tenang bersandar pada batang pohon, menarik napas dalam-dalam menghirup udara asin yang menusuk tenggorokan. Di saku jaket, salinan pernyataan Bapak Santoso masih ada, lembab karena keringat dan uap air. Saya menggenggamnya erat seolah berpegangan pada secercah harapan terakhir yang tersisa. Saya berpikir tentang Bapak Faisal. Apakah ia masih hidup atau benar-benar sudah ditangkap seperti yang dikatakan orang di luar pintu? Saya teringat tatapan matanya, penuh keteguhan tetapi juga ramah, teringat perkataannya, "Jika terjadi sesuatu, pergilah ke arah cahaya." Sekarang satu-satunya cahaya saya hanyalah kebenaran. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi saya jatuh sia-sia. Saya melihat sekeliling, di kejauhan terlihat cahaya lampu sebuah pelabuhan ikan kecil. Saya memutuskan untuk mencari ke sana, berharap ada yang bisa memberikan tumpangan untuk meninggalkan daerah ini. Jalan tepi pantai bergelombang, air laut membanjiri setiap gelombang terasa dingin menusuk tulang. Setiap langkah, saya merasa berat seolah membawa seluruh kesengsaraan ibu mertua dan jiwa suami saya. Sesampainya di pelabuhan, hanya ada beberapa perahu yang ditambatkan. Seorang pria sedang memperbaiki jaring di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Saya mendekat dan bertanya dengan gemetar, "Paman, maaf, apakah ada perahu yang akan melaut?" Pria itu mendongak, wajahnya gosong karena matahari, suaranya serak, "Saat ini melaut sangat berbahaya. Nona mau kemana terburu-buru begitu?" Saya ragu lalu menjawab pelan, "Saya perlu pergi segera, sejauh mungkin dari tempat ini, saya akan membayar." Ia menatap saya lama lalu mengangguk pelan, "Baiklah, saya akan melaut bersama kedua anak saya. Hanya mencari ikan di dekat pantai saja. Kalau Nona ikut harus menderita, tidak ada tempat duduk." Saya menundukkan kepala berterima kasih berkali-kali. Beberapa menit kemudian, perahu berangkat, suara mesin bergemuruh. Saya duduk meringkuk di pinggir perahu, angin menerpa wajah terasa dingin menusuk, air laut menyiram terasa asin. Malam gelap melingkupi,
Hanya ada suara ombak dan detak jantung saya yang berpadu. Di saat itu, saya menyadari bahwa saya benar-benar telah memutuskan hubungan dengan semua masa lalu, ketakutan, dan juga diri saya yang lama. Perahu berjalan sebentar lalu angin semakin kencang. Paman pengemudi perahu mengerutkan kening. Aneh sekali, cuaca tenang tapi angin bertiup kencang begitu. Nona duduk diam, jangan berdiri. Saya mengangguk tetapi hati saya gelisah. Tiba-tiba dari kejauhan saya mendengar suara mesin lain terdengar. Semakin besar dan menderu di tengah ombak dan angin. Perahu kecil itu sedikit bergetar. Paman pengemudi mendongak lalu bergumam, "Ada kapal yang berlayar sedekat ini di tengah malam?" Saya berbalik, lampu sorot putih terang menyapu permukaan air, sebuah kapal besar sedang mendekat, langsung menuju perahu kami. Hati saya tersentak, apakah mereka sudah menemukan saya? Saya panik mencengkeram erat pinggir perahu. Pria pengemudi buru-buru berteriak, menunduk. Suara ombak berdebur keras. Kapal besar melintas kurang dari 100 meter dari kami. Saya sempat melihat tulisan besar di lambung kapal Van Logistics. Saya terpaku. Mereka benar-benar telah menemukan saya sampai di sini. Saya tidak mengerti bagaimana, tetapi pasti mereka sedang memburu saya. Kapal besar itu tidak berhenti tetapi lampu depannya menyapu sekeliling lalu baru pergi. Saya terengah-engah, tubuh saya gemetar hebat. Ketika kapal itu perlahan menghilang, paman pengemudi menatap saya, matanya menelisik. "Mereka mencari Nona, kan?" Saya diam lalu mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya menghela napas. Orang yang dikejar-kejar berani naik perahu, pasti ada masalah besar di tangannya. Saya tidak tahu Nona siapa, tapi saya percaya Tuhan tidak akan menutup semua jalan bagi siapapun. Saya akan mengantarmu ke seberang di tempat desa tua. Di sana ada vihara, biksu kepala sangat baik hati. Nona bisa menumpang di sana beberapa hari. Saya terharu sampai tercekat, menundukkan kepala berterima kasih. Angin masih bertiup tetapi hati saya melunak. Meskipun dunia ini jahat, masih ada orang-orang seperti ia yang biasa tetapi baik hati. Memberi saya keyakinan bahwa di tengah kegelapan masih ada cahaya. Ketika perahu merapat ke pantai, langit sudah mulai terang. Saya turun, kaki saya lemas, pakaian saya kotor berpasir. Di depan, vihara kecil terletak di kaki gunung. Asap dupa mengepul pelan. Saya berjalan perlahan, hati saya dipenuhi emosi. Biksu kepala adalah seorang biksu tua. Wajahnya ramah, matanya cerah. Ia menatap saya sejenak lalu berkata perlahan, "Anda datang ke sini untuk mencari tempat berlindung atau mencari jawaban?" Saya terkesiap, menundukkan kepala, suara saya tercekat, "Ya, saya hanya ingin mencari keadilan bagi keluarga saya." Tetapi semakin saya berjalan, semakin saya merasa kecil dan tidak berdaya. Biksu itu tersenyum, suaranya hangat, "Tidak ada yang kecil di hadapan kebenaran, nak. Kebenaran bisa dikubur tetapi tidak bisa dibunuh. Jika kamu menjaga hati yang lurus, maka meskipun seluruh dunia membelakangi, akan ada jalan yang terbuka." Saya terpaku. Setiap perkataan biksu itu seperti aliran cahaya yang menembus hati saya yang lelah. Saya menangkupkan tangan, air mata mengalir. "Biksu, saya sudah kehilangan segalanya. Suami saya meninggal, ibu saya ditahan, orang yang membantu saya hilang, saya tidak tahu lagi harus berpegangan pada apa." Biksu itu mengangguk pelan, matanya menatap jauh. "Kamu masih punya keyakinan. Itu adalah hal terakhir yang membuatmu tetap hidup sampai sekarang. Tinggallah di sini beberapa hari, tenangkan diri lalu baru pikirkan langkah selanjutnya." Saya mengangguk. Setelah berhari-hari melarikan diri, akhirnya saya menemukan tempat yang tenang untuk bernapas. Saya tinggal di vihara, membantu menyapu halaman, memasak bersama para biksuni. Setiap kali melihat asap dupa mengepul di depan patung Buddha, saya merasa hati saya sedikit lebih ringan. Tetapi rasa sakit masih belum bisa reda. Suatu sore ketika saya sedang membersihkan altar, seorang biksu kecil berlari masuk dengan tergesa-gesa, "Nona Lina, ada orang mencari Anda di gerbang." Saya terkejut, jantung saya berdebar kencang. Saya keluar dan melihat seorang wanita mengenakan jaket panjang dan topi yang menutupi wajahnya. Ketika saya mendekat, ia dengan lembut melepas topinya, suara bergetar, "Lina, ini ibu." Saya berdiri terpaku. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, berdiri tepat di depan saya, lebih kurus, rambutnya lebih banyak uban, tetapi matanya tetap teguh seperti dulu. Saya menangis, berlari memeluknya.
Ibu, saya kira ibu sudah tiada. Ia dengan lembut membelai rambut saya, suaranya tercekat, anakku, ibu harus melarikan diri. Mereka ingin membungkam ibu, tetapi ibu mendengar kabar kamu masih hidup, ibu tahu kamu tidak akan menyerah. Saya menggenggam erat tangannya, air mata terus mengalir. Di saat itu, saya mengerti badai belum berlalu tetapi cahaya telah kembali. Kami berdua, meskipun lelah dan terluka, masih hidup dan masih ada satu hal yang belum selesai. Membawa kebenaran ke cahaya agar orang yang meninggal bisa beristirahat dengan tenang dan agar orang jahat harus tunduk pada keadilan. Saya memeluk ibu mertua di halaman vihara, hati saya tercekat, air mata terus mengalir deras, ia menjadi lebih kurus, wajahnya kuyu, kulitnya menjadi gelap. Tetapi mata itu tetaplah mata seorang wanita kuat, yang telah melewati begitu banyak badai tanpa menyerah. Saya menggenggam erat tangannya, bergetar bertanya, "Ibu, bagaimana ibu bisa melarikan diri?" Saya kira mereka mengawasi ibu dengan sangat ketat. Ia tersenyum tipis, suaranya serak karena lelah. Ibu harus meminta bantuan orang-orang Bapak Santoso. Seorang petugas yang terpercaya membantu ibu keluar dari rumah dengan alasan pergi ke rumah sakit darurat. Mereka mengira ibu sakit parah, tidak bisa pergi jauh sehingga lengah. Ibu langsung pergi malam itu mencari kamu mengikuti jejak Bapak Faisal. Anakku, ibu sudah tahu semua yang kamu lakukan dan ibu bangga padamu. Mendengar nama Bapak Faisal, hati saya tersentak. Ibu, Bapak Faisal, apakah ia masih hidup? Ia menundukkan kepala, matanya sedikit muram. Ibu tidak bisa memastikan, ada rumor ia terluka parah, sedang ditahan di area rahasia dekat gudang lama perusahaan. Tapi jangan khawatir, ibu akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Pria itu mempertaruhkan nyawanya demi kamu, demi kita, tidak bisa dibiarkan ia meninggal sia-sia. Saya menggenggam tangannya, terisak. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Berkasnya sudah hilang, bukti ada di tangan musuh, saya takut semuanya kembali ke titik nol. Ia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu saya, suaranya penuh keyakinan, tidak Lina, mereka tidak punya semuanya. Ibu masih menyimpan salinan asli bukti transfer uang Bapak Wijaya ke rekening luar negeri. Ibu menyembunyikannya di tempat yang tidak ada yang menduga. Tepat di vihara ini, saya terkejut menatapnya. Jantung saya berdebar kencang. Ia melanjutkan, suaranya rendah tetapi jelas. Dulu ketika Bapak Faisal mengantar ibu ke sini untuk berdoa demi keselamatan Ardi, ibu menyerahkan sebuah amplop kepada biksu kepala, mengatakan itu adalah dokumen pribadi keluarga, meminta untuk disimpan, tidak disangka justru itu yang menjadi penyelamat hari ini. Mendengar ini, saya seperti melihat cahaya yang bersinar di tengah kegelapan pekat. Saya menggenggam tangan ibu, bergetar, "Ibu, jadi kita benar-benar masih punya harapan?" Ia mengangguk, matanya berbinar tetapi tidak boleh tergesa-gesa. Perlu dipikirkan matang-matang karena jika sampai terbongkar, mereka tidak hanya akan memburu kita, tetapi juga menghilangkan bukti. Kamu harus tetap tenang, mengerti, Lina? Saya mengangguk, di hati saya bercampur antara terharu dan tegang. Segala sesuatu yang seolah runtuh, kini kembali memperlihatkan secercah harapan tipis. Mungkin Tuhan belum menutup semua jalan bagi kami. Sore itu, biksu kepala mengundang kami ke ruang belakang. Ketika mendengar Ibu Ratna menceritakan kisahnya, ia mengangguk pelan lalu dari lemari kayu tua mengeluarkan sebuah kotak timah kecil. Dibuka, di dalamnya ada sebuah amplop yang tertutup rapat, kertasnya sudah menguning seiring waktu. Ibu Ratna mengambilnya dengan tangan bergetar. "Anakku, ini adalah hal terakhir yang bisa menyelamatkan kehormatan Ardi," ia berkata, suaranya tercekat karena emosi. Saya melihat amplop itu seperti melihat nyawa seluruh keluarga. Di dalamnya tidak hanya berisi angka-angka tetapi juga kebenaran yang terkubur di bawah keserakahan dan kejahatan. Biksu kepala menatap kami berdua, suaranya tenang. Karma dalam hidup tidak mudah dibayar, tetapi jika hati yang baik masih ada, jalan akan tetap terbuka. Kalian sebaiknya pergi dari sini malam ini karena kemarin ada orang asing yang berkeliaran di sekitar vihara bertanya tentang Nona Lina. Saya dan ibu mertua sama-sama terkesiap. Ia menggenggam tangan saya erat-erat, berkata pelan, "Kamu berkemas, malam ini kita harus pergi dari sini, ke tempat Bapak Santoso." Saya menurut, buru-buru mengemas sedikit barang ke dalam tas kain. Langit baru saja gelap, angin laut bertiup kencang. Kami berdua mengenakan jaket,
meninggalkan vihara dalam keheningan, hanya terdengar suara ombak yang berdesir seolah mengiringi langkah kami. Kami berjalan kaki lebih dari 2 jam menyusuri jalan gunung kecil menuju daratan. Ibu Ratna meskipun lemah tetap berusaha berjalan cepat, sesekali berbalik mengingatkan agar tidak bicara, tidak berhenti. Jika ada suara, segera menunduk. Saya mengangguk, menggenggam erat tangan ibu. Malam gelap pekat, hanya cahaya bulan yang samar menyinari jalan. Setiap langkah adalah detak jantung yang berdebar kencang. Tetapi di hati saya, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, kembali merasakan api harapan yang membara. Ketika hampir sampai di ujung kota kecil, tiba-tiba suara mesin mobil terdengar di kejauhan. Kami berdua buru-buru bersembunyi di balik semak-semak. Sebuah truk berwarna hitam melaju pelan, tanpa menyalakan lampu. Melalui celah daun, saya melihat di pintu truk tercetak tulisan familiar, Van Logistics. Jantung saya tercekat. Ibu Ratna dengan lembut menarik tangan saya dan berbisik. Mereka sudah sampai di sini, pasti ada yang membocorkan informasi. Kami menunggu hingga truk itu menghilang baru berani keluar. Ia terengah-engah, suaranya bergetar. Anakku, kita harus berpisah. Ibu akan membawa amplop ini ke Bapak Santoso. Kamu pergi ke arah berlawanan, ke rumah lama Ardi di tepi sungai. Di lemari besi di loteng ada hard drive yang pernah Ardi ceritakan kepada ibu, berisi rekaman-rekaman dia dan Bapak Wijaya. Jika masih ada, itu akan menjadi bukti terkuat. Saya terkesiap. Ibu, saya tidak bisa membiarkan ibu pergi sendiri, itu sangat berbahaya. Ia menggenggam erat tangan saya, matanya penuh ketegasan. Dengarkan ibu, Lina, kamu adalah satu-satunya yang tidak berani mereka sentuh sekarang karena mereka masih ingin mencari salinan dokumen. Sedangkan ibu, jika tertangkap lagi, ibu tidak akan rugi apa-apa. Pergilah, jangan berbalik, saya menangis, berlutut menggenggam tangannya. Ibu, saya sangat takut, saya tidak ingin kehilangan ibu lagi. Ia membungkuk mengangkat wajah saya, suaranya tercekat tetapi mantap. Anakku, jangan takut, jika kamu tidak melanjutkan, Ardi akan terus disalahpahami orang. Gantikan ibu untuk mengungkapkan kebenaran. Bulan di atas menyinari wajah kami berdua dengan cahaya perak. Saya menggigit bibir, menelan air mata, mengangguk kuat-kuat. Ia menyerahkan amplop itu kepada saya lalu memeluk saya sangat lama. Pergilah Lina, apapun yang terjadi jangan lupa, ibu percaya padamu. Saya bangkit melihat bayangannya menghilang di kegelapan malam. Hati saya tercekat, setiap hembusan angin laut terasa dingin menusuk tetapi hati saya terasa panas membara. Saya tahu sejak saat ini, nasib kami telah ditentukan. Satu orang pergi ke arah terang, satu orang melangkah ke kegelapan, tetapi keduanya membawa satu tujuan yang sama, mengembalikan keadilan. Saya menggenggam erat amplop di tangan, menarik napas dalam-dalam lalu berbalik ke arah yang berlawanan, jalan di depan terhampar jauh, tetapi saya tidak lagi takut. Karena kini saya bukan lagi pengantin wanita yang polos di malam pertama pernikahan itu, saya adalah Lina, pembawa misi untuk mengungkap kejahatan, melindungi kehormatan orang yang saya cintai dan mengembalikan keadilan bagi ibu mertua yang berani yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Angin malam bertiup kencang melalui deretan pohon cemara membawa kelembapan dan bau garam laut yang menyengat. Saya berjalan dalam diam, kaki telanjang menginjak pasir dingin, setiap langkah terasa berat memikul masa lalu dan masa kini. Di tangan saya, amplop yang baru saja diberikan Ibu Ratna masih hangat. Meskipun saya tahu di dalamnya ada sesuatu yang bisa membuat banyak orang gemetar ketakutan, jalan yang panjang dan terjal menuju rumah lama Ardi, tempat saya harus menghadapi kenangan pahit, tetapi juga satu-satunya tempat yang masih menyimpan kebenaran. Bulan malam yang redup menyinari ombak putih yang berdebur di pantai. Saya teringat tatapan ibu ketika mengucapkan selamat tinggal, teguh tetapi menyembunyikan ketakutan. Ia pergi sendirian, membawa bahaya ke arahnya agar saya memiliki kesempatan untuk melakukan langkah terakhir. Saya harus berhasil. Bukan demi diri sendiri melainkan demi Ardi, demi ibu, dan juga Bapak Faisal yang nasibnya masih belum diketahui. Mendekati pagi, saya sampai di kawasan perumahan lama, tempat rumah Ardi terletak di ujung jalan kecil, dikelilingi oleh pagar bunga sepatu yang rimbun. Gerbang besi berkarat, catnya mengelupas di sana-sini tetapi semuanya masih seperti dulu. Saya berdiri diam menatap sejenak, hati saya tercekat. Semua kenangan menyeruak, malam-malam kami berdua duduk di teras. Ardi tersenyum ramah,
tangannya menggenggam tangan saya berbicara tentang masa depan. Kini hanya saya yang kembali, membawa rasa sakit yang tak terlukiskan. Saya mendorong pintu dan masuk. Di dalam semuanya diselimuti debu dan terasa dingin, ruangan hening, hanya ada suara angin yang berdesir melalui celah jendela yang berderit. Saya naik ke loteng tempat Ardi dulu bekerja. Kamar kecil itu masih menyimpan meja kayu dan rak buku tua. Saya mencari lemari besi di sudut dinding, jantung saya berdebar kencang, kuncinya berkarat. Tetapi saya ingat jelas di bawah foto pernikahan di meja ada kunci cadangan. Saya dengan gemetar mengangkat bingkai foto. Benar, kuncinya masih ada di sana. Kunci terbuka dengan suara klik pelan. Saya membuka lemari, di dalamnya ada beberapa berkas lama dan sebuah kotak logam. Ketika saya membukanya, jantung saya serasa berhenti berdetak. Di dalam kotak ada sebuah hard drive berwarna perak beserta selembar kertas kecil. Tulisan tangan Ardi. Jika kamu membaca baris ini berarti semuanya sudah tidak sama lagi. Percayalah, kebenaran selalu ada harganya. Saya gemetar, memeluk erat hard drive itu ke dada, air mata mengalir tak terbendung. Ardi, kamu sudah tahu semuanya sejak awal, sudah menyiapkan segalanya agar saya bisa melanjutkan jalan ini menggantikanmu. Saya menyambungkan hard drive itu ke komputer tua di kamar, layar menyala, drive itu berisi serangkaian file audio yang diberi nomor berdasarkan tanggal. Saya membuka salah satu file, suara Ardi terdengar, jelas dan berat tetapi penuh ketegangan. Ayah, saya tidak bisa terus melakukan ini. Saya tidak ingin menukar nyawa orang lain dengan uang. Jika ayah terus melanjutkan, saya akan melaporkannya ke pihak berwenang. Di belakang terdengar suara pria lain, dingin dan tegas. Kamu tidak mengerti, ini bukan hanya masalah keluarga tetapi juga terkait dengan orang-orang yang tidak akan pernah ingin kamu lawan, jangan bodoh. Suara meja dipukul keras lalu file berhenti, saya terpaku. Semua kecurigaan saya selama ini telah menjadi kenyataan. Ardi telah menemukan kesalahan ayahnya, dan karena itulah ia dibungkam. Saya membuka beberapa file lain, mendengarkan setiap bagian percakapan, setiap panggilan telepon yang direkam secara internal antara Bapak Wijaya dan orang-orang terkait, setiap kata seperti pisau yang mengiris hati. Saya menangis sambil merekam data ke USB kecil, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku jaket. Ini adalah bukti terakhir, adalah suara Ardi, adalah jiwanya yang tersisa untuk membersihkan nama ibu mertua. Tiba-tiba di luar pintu terdengar suara pelan, saya terkejut, mematikan komputer, bersembunyi di belakang lemari, pintu bawah terbuka, disertai suara langkah kaki. Ada seseorang yang masuk, saya menahan napas, suara langkah kaki yang berat, perlahan lalu berhenti tepat di bawah tangga, suara seorang pria terdengar dingin. Nona Lina, saya tahu Anda ada di sini, turunlah, jangan biarkan saya harus bersikap kasar. Saya mengenali suara itu adalah Dion, asisten terpercaya Bapak Wijaya. Ia pernah muncul di pemakaman Ardi dengan tatapan mata penuh kecurigaan. Saya menggigit bibir, tangan saya gemetar menggenggam pisau kertas di meja. Ia menaiki setiap anak tangga, suara sepatunya terdengar teratur. Ketika ia baru saja menyentuh anak tangga terakhir, saya tiba-tiba melemparkan botol kaca ke lantai. Suara pecah belah terdengar keras, ia terkejut berbalik, saya melesat ke bawah, menyelinap melalui pintu belakang dan berlari keluar. Suaranya berteriak, tangkap dia, terdengar di belakang saya. Saya melesat ke gang kecil. Malam masih gelap pekat tetapi saya tidak menoleh ke belakang. Jantung saya berdebar kencang. Napas saya tercekat di tenggorokan. Saya berlari melewati gang yang menuju jalan besar, melompat ke ojek yang sedang parkir dan berkata tergesa-gesa, "Paman, tolong antar saya ke terminal bus segera, sangat mendesak." Pengemudi ojek menatap saya sejenak dengan curiga, tetapi melihat saya panik, ia mengangguk, melesat pergi di tengah angin malam. Saya memeluk erat saku jaket tempat USB berada, nyawa terakhir saya. Di belakang, suara kendaraan yang mengejar masih terdengar samar. Saya memejamkan mata dan berkata pada diri sendiri, jangan menyerah. Ardi, ibu, semua orang menunggu saya. Ketika ojek berhenti di terminal, langit baru saja terang. Saya melihat matahari perlahan terbit di atas laut, cahayanya yang cerah seolah menembus seluruh kabut tebal. Saya mengerti meskipun jalan masih panjang, tetapi saya telah mencapai titik tidak bisa kembali. Saya akan mencari Bapak Santoso, akan menyerahkan semua yang tersisa dan jika harus mengorbankan nyawa,
saya tetap akan melakukannya, karena saya bukan lagi wanita lemah di malam pertama pernikahan itu. Saya adalah Lina, pembawa jiwa Ardi, hati ibu, dan api keadilan yang tidak bisa dipadamkan oleh kekuatan apapun. Saya menggenggam erat tangan saya, mendongak menatap matahari, berbisik pelan, Ardi, saya akan segera membawamu ke terang. Para hadirin dan saudara-saudari terkasih, demikianlah perjalanan penuh air mata dan ketekunan Lina dan Ibu Ratna telah berakhir di sini. Sebuah kisah tidak hanya tentang konspirasi dan kehilangan tetapi juga tentang keberanian, ikatan keluarga, dan kepercayaan antar manusia di tengah badai kehidupan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika setiap kata, setiap detail menyentuh hati, maka itulah kebahagiaan terbesar kami, para pembuat saluran kisah ini. Terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah mendengarkan, mendampingi, dan berbagi emosi bersama kami selama ini. Setiap suka, setiap komentar, dan setiap langganan saluran dari Anda adalah sumber motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan lebih banyak kisah manusiawi yang mendalam dan menyentuh. Jika Anda menyukai genre cerita yang menyentuh hati, manusiawi, tentang ikatan keluarga, pernikahan, dan kehidupan, jangan lupa untuk menekan tombol suka untuk mendukung saluran, berlangganan agar tidak ketinggalan episode cerita baru setiap hari, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman untuk bersama-sama menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan kepercayaan pada kehidupan di saluran asmara dalam dusta.